Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam kebebasan, salam sehat, salam Nusantara untuk kita semua. Saya Dinda Tanriangke Muhtar, Chief Editor Suara Kebebasan, bersama dengan rekan-rekan saya di sini, Galang Taufani, Managing Editor Suara Kebebasan, dan ada pula Samuela Kristi dan Renaldi Adi, kontributor Suara Kebebasan, mengucapkan selamat datang dalam Forum Kebebasan Jumat 14 Oktober 2022. Galang Taufani akan memandu diskusi ini, dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber. Ada Bapak Brigjen Agustinus Purboyo, ada juga Dandim dari Jakarta Utara, di mana saya adalah binaannya, Pak Doktor juga, lalu tidak lupa peneliti dari CSIS Indonesia, Mas Niki Fahrizal. Selamat malam Bapak-Bapak dan juga Mas Niki dan juga teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih banyak. Jumat ini bukan hari yang atau waktu yang mudah. Jumat itu biasanya santai, tapi kita ingin mencerahkan itu ya. Artinya kita ingin tahu lebih banyak tentang isu yang kita angkat malam ini. Disclaimer, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Puri Maharani, dosen HI dan pengamat pertahanan dari Universitas BINUS yang sudah memperkenalkan kami dengan Pak Agustinus, Pak Frega, dan Mas Niki. Nanti bisa diatur urutannya seperti apa, mengingat nanti perlu tahu juga nih Mas Niki kesediaan waktunya seperti apa dan bisa mengatur urut-urutannya dengan para narasumber Scholar Soldiers kita, yang tentu sangat menarik nih kalau kita dengarkan diskusinya dan bisa dibagi-bagi ke teman-teman Suara Kebebasan malam ini. Untuk teman-teman yang belum mengenal Suara Kebebasan, kami adalah gerakan atau aktivisme libertarian yang mostly sih kita bergerak di dunia maya, tapi kami juga pernah mengadakan workshop-workshop terkait libertarianisme, pemikiran Ludwig von Mises dan sebagainya secara offline. Namun setelah pandemi kita mengonlinekan diri, yang kita harapkan outreach kita juga lebih besar, dan karena apa yang kami lakukan biasanya ceritanya akan kami posting di suarakebebasan.id maupun ada di threads Twitter kami di bebas.id. Jangan lupa untuk follow akun Suara Kebebasan baik di Line, Twitter, Facebook, fanpage, dan Instagram juga. Akan banyak informasi di situ tentang mengirim tulisan atau event-event yang kami lakukan. Merawat kebebasan adalah kerja kita bersama, dan apapun topiknya dan afiliasi kita perlu merawat kebebasan itu bersama-sama. Saya serahkan kepada Galang untuk memandu diskusi ini. Selamat berdiskusi, semoga bermanfaat, dan salam kebebasan. Silakan Galang. Baik, thank you Mbak Dinda. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Forecast, Forum Kebebasan yang diselenggarakan oleh Suara Kebebasan. Perkenalkan, saya Galang Taufani, Managing Editor Suara Kebebasan. Pada malam hari ini, saya akan memandu diskusi kita pada malam hari ini yang akan mengetengahkan satu tema yang saya kira dalam beberapa waktu terakhir begitu, ini menjadi tema yang cukup menarik untuk didiskusikan dalam konteks demokrasi. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia dalam beberapa waktu tahun terakhir ini ya menjadi negara yang salah satu diperhatikan dan menjadi negara yang memiliki perhatian di belahan dunia manapun bagaimana demokrasi dan tantangan dan global kemajuan demokrasinya sangat disegani gitu. Dan ini tidak bisa dipungkiri, salah satunya adalah pada tahun 1998 ya, saat reformasi, salah satu aspek yang sangat menarik dan menjadi salah satu hal yang penting juga dalam konteks ini adalah reformasi di tubuh TNI yang mungkin saat ini kita pahami bersama. Maka dari itu sebetulnya kalau pada malam hari ini kita akan mengetengahkan satu tema, yaitu adalah membaca arah wacana revisi Undang-Undang TNI yang sebetulnya ini menarik kalau kita melihat latar belakangnya dalam beberapa waktu terakhir. Undang-Undang nomor 24 tahun 2004 tentang TNI ini kan banyak diperbincangkan yang menjadi pro dan kontra oleh sebagian masyarakat di tengah kita, baik itu masyarakat pada umumnya atau masyarakat
secara khusus ya, memerhati dalam konteks TNI secara khusus begitu. Beberapa waktu yang lalu misalnya kalau kita tahu bahwa menguatnya atau kemudian naiknya isu revisi ini ditengarai oleh wacana yang digaungkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, waktu itu ada Pak Luhut Bin Sarpanjaitan, menyampaikan bahwa agar perwira aktif TNI dapat mengisi jabatan di kementerian dan lembaga. Nah, namun wacana ini kemudian memantik berbagai diskursus yang sangat panjang di tengah masyarakat, begitu ya. Khususnya berbicara dalam konteks reformasi yang sudah kita jalani hampir 20 tahun terakhir ini, begitu ya. Yang ditakutkan atau yang dikhawatirkan oleh berbagai pihak ini adalah apakah mungkin nantinya akan munculnya institusi dengan dua peran, yaitu di bidang militer dan sipil, seperti beberapa waktu yang lalu sebelum era reformasi hadir tengah-tengah kita. Namun, pro dan kontra ini sebetulnya menjadi salah satu isu saja dari sekian banyak isu. Misalnya banyak pemerhati atau pengamat dalam bidang militer misalnya juga mengatakan bahwa undang-undang yang berkaitan dengan atau undang-undang TNI ini perlu direvisi karena sudah banyak sekali tantangan-tantangan yang harus diadaptasi dalam konteks pertahanan pada era-era saat ini, begitu. Nah, sebetulnya apakah seurgensi itukah wacana revisi Undang-Undang TNI? Dan apabila revisi ini perlu dilakukan, aspek apa tepatnya? Sebetulnya tantangan-tantangan apa yang perlu dimasukkan, poin-poin apa yang perlu dimasukkan dalam konteks revisi Undang-Undang TNI ini. Kemudian, dan yang paling penting adalah dalam konteks kebebasan sipil atau demokrasi misalnya, bagaimana revisi Undang-Undang TNI dalam konteks demokrasi ini bisa dilihat dalam perspektif dan paradigma sipil dan militer dalam konteks saat ini. Nah, teman-teman semuanya sudah hadir di tengah kita. Beliau adalah narasumber. Yang pertama adalah ada Bapak Brigjen. Beliau adalah Bapak Dirjok Kodiklat TNI AD. Ada Bapak Brigjen TNI Agustinus Purboyo. Selamat malam, Pak Agustinus Purboyo. Selamat malam, Pak Dalang. Ya. Kemudian yang kedua ada Komandan Kodim 0502 Jakarta Utara, ada Bapak Kolonel Infanteri Frega Ferdinand Wenas in Kirawang. Selamat malam Pak Frega. Selamat malam, Mas Dalang. Dan yang terakhir ada peneliti CSIS, seperti kita ketahui ada Mas Dominik Niki, ada Mas Niki Fahrizal juga. Selamat malam Mas Niki. Ini Mas Niki nanti akan, malam. Seperti kita ketahui Mas Niki di CSIS sangat menarik sekali nanti analisis-analisisnya untuk melihat juga persoalan-persoalan dari konteks pengamat melihat diskusi kita pada malam hari ini. Nah, teman-teman semua, begitu prolog yang saya sampaikan di awal untuk membuka pengantar diskusi kita kali ini. Rasanya langsung saja ini kita masuk ke diskusi ini malam hari ini. Mungkin ada 3 narasumber pada malam hari ini. Bapak-bapak mohon maaf, waktu kita sangat terbatas, kita hanya 2 jam saja. Nanti mungkin juga Mas Niki, nanti kita minta, karena Mas Niki sebetulnya juga ada agenda juga, nanti kita mohon nanti bagaimana mekanismenya karena supaya nanti enjoy dan mungkin bisa disesuaikan begitu. Nah, mungkin nanti yang pertama mohon izin siapa yang mau menghendaki untuk menyampaikan diskusi pertama. Ada mungkin Pak Agustinus. Ya, boleh. Boleh. Silahkan Pak Agustinus. Ini menarik Pak. Mohon nanti mungkin bisa disampaikan begitu urgensitas dari revisi undang-undang ini begitu Pak. Kemudian sebetulnya kan selama ini kita lihat bahwa wacana yang berkembang adalah aspek dualisme atau dui fungsi ini saja yang sering diangkat dalam yang sering menyeruak ya di media massa, kemudian di lini massa, media-media sosial hampir di seluruh di Indonesia begitu. Dan ini selalu isu yang selalu dibicarakan oleh teman-teman begitu pada umumnya. Tapi kalau kita berbicara dalam konteks revisi, apakah perlu Pak misalnya revisi ini dilakukan dan mungkin aspek-aspek apa saja sebetulnya yang menjadi tantangan dalam konteks Undang-Undang TNI ini? Mungkin waktu dan tempat Pak Agustinus kami persilahkan.
Ya, Silakan, terima kasih Bapak. Pak Galang. Saya boleh share screen ya? Boleh, Pak. Ini sudah saya Saya coba share screen ya. setting co-host. Sudah bisa dilihat ya, Pak? Screen. Ya, sudah bisa dilihat, Pak. Baik, selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang saya amat banggakan. Tentunya saya pertama-tama mengucapkan terima kasih dan suatu kehormatan buat saya bisa diajak dan diberikan kesempatan untuk bisa bicara pada diskusi webinar kali ini yang mengambil tema tentang membaca arah wacana revisi Undang-Undang TNI yang sudah tadi dijelaskan oleh Mas Galang dalam pembukaan. Karena ingin saya mengefektifkan waktu, kiranya saya akan langsung pada topik. Namun sebelumnya kami izin sedikit memperkenalkan diri dulu nih. Nama saya Agustinus Purboyo, ya saya lulusan Akademi Militer tahun 1992. Saat ini menjabat Direktur Doktrin dengan riwayat jabatan. Kalau lulusan Akademi Militer pasti diawali menjadi Komandan Peleton, hingga akhirnya terakhir menjadi Direktur Doktrin. Ya, sudah juga mengalami beberapa jabatan seperti yang nanti juga dijabat oleh salah satu mentor saya nih, Pak Frega. Saya juga dulu pernah jadi Dandim. Kemudian terakhir saya sekolah di RCDS, di Royal College Defence Studies Inggris. Setara dengan Lemhanas di sini. Saya kira ini perkenalan singkat saya. Kemudian mencermati dari apa yang disampaikan tadi tentunya tidak lepas dari kompleksitas dinamika global yang harus kita ketahui saat ini. Dengan kemajuan teknologi, informasi, dan penggunaan internet sebagai Internet of Things dalam kehidupan keseharian kita, membuat kita menjadi negara yang tidak bisa berdiri sendiri. Ketergantungan itu sangat kuat sekali. Dan ketergantungan itu juga tidak lepas dari teknologi informasi yang rupanya juga sekarang bisa menjadi senjata. Jadi, pertempuran sekarang ini tidak lagi harus hard power dengan kekuatan keras seperti harus turun tentara di lapangan, tapi memanfaatkan tenaga teknologi informasi ini juga menjadi perebutan yang akhirnya kita bisa rivalitas superpower juga sudah bergeser. Yang semula kita nggak memandang bahwa penggunaan hard power itu sebagai langkah terakhir, nyatanya bisa mematahkan pendapat-pendapat peneliti. Ukraina dan Rusia terjadi juga tuh. Nah, hal ini membuat suatu pertanyaan buat kita semua dengan dinamika global yang semakin kompleks. Bagaimana sih ancaman perang masa kini dan masa depan? Kalau bisa saya gambarkan, ancaman perang masa kini masa depan sudah sedemikian kompleksnya. Salah satu dari kemajuan teknologi membuat ada virtual social warfare yang contoh terakhir bisa dilihat dari pemilunya Amerika Serikat, tapi contoh-contoh berapa lama adalah bagaimana sih Arab Spring berkembang, itu juga salah satu adanya virtual social warfare. Kita juga ada bagaimana penggunaan kekuatan yang kuat, hingga ini menurut pendapat Barat dan scholar dari pendapat Barat bila kalau upaya-upaya yang dilakukan China merupakan salah satu langkah debt trap. Bagaimana dengan kebaikan-kebaikannya ini membuat ketergantungan keuangan, akhirnya negara tersebut terkunci untuk kepentingan China. Kemudian kita tahu ada gray zone area yang sekarang sudah bisa menggunakan blue militia sebagai alat untuk kepentingan negara tertentu. Oleh karenanya ancaman perang ke depan itu sudah bisa kita lihat semakin hybrid, dengan sponsornya bisa negara atau bukan negara. Ini yang membuat akhirnya sulit kita memisahkan perang dan damai, kawan dan lawan, itu semakin blur, semakin tidak jelas itu semua. Dan bisa kita lihat ada superioritas, ada dominasi dan asimetris seperti yang tergambar dalam
dalam slide yang saya sharing hari ini. Dan ini lingkungan operasional saat ini. Dari berbagai macam yang sudah saya sampaikan tadi, membuat bahwa dibutuhkan menghadapi perkembangan itu dengan total force gabungan dan juga total defense. Bagaimana sih kita bisa memadukan semua komponen bangsa? Oleh karenanya, buat saya sangat penting kalau saat ini kita sudah mau merevisi Undang-Undang TNI kita yang sudah lebih dari 20 tahun untuk bisa menyiapkan ruang alat dan kondisi juang kita sebagai persiapan untuk menghadapi berbagai dinamika ancaman yang semakin tidak jelas di era VUCA kali ini. Ini juga kita lihat sebagai contoh bagaimana sih operasi militernya Rusia dilakukan, mulai dari membuat cerita bahwa dalam pendudukan Crimea dulu dia gunakan alat-alat alasan bahwa untuk membantu kemanusiaan masyarakat Crimea, tapi akhirnya di sana dianeksasi atau dikuasai. Dan akhirnya sekarang terjadi bagaimana sih Rusia dengan Ukraine. Demikian juga bisa dilihat bagaimana sih Amerika Serikat pasca 2001 mencoba untuk perlunya membuat fase cipta kondisi dalam menghadapi karakter perang generasi keempat yang sudah memanfaatkan berbagai macam teknologi informasi yang seperti saya sampaikan tadi lebih mengedepankan kemajuan teknologi dibandingkan hard power. Ini berikutnya apa yang dilakukan langkah-langkah Amerika sejak tahun 2006. Amerika menilai bahwa OMP dan OMSP, military on war atau military other than war, kalau didikotomikan atau dipisahkan itu menjadi membuat suatu diskontinuitas dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi. Sehingga dikatakan bahwa tidak relevan dengan perang generasi keempat menurut penelitian yang dilakukan oleh Amerika Serikat, dan ini sudah terpublish dalam joint operation mereka, baik itu yang dikeluarkan tahun 2011 maupun tahun 2017. Selanjutnya dihadapkan dengan kondisi kita. Ini kita saat ini membagi dua hal ancaman atau tugas TNI sesuai dengan pasal 7 ayat 2 itu kita melaksanakan OMP dan OMSP. OMP itu menghadapi konflik bersenjata dan menghadapi agresi dengan fungsi kita sebagai penangkal, penindak dan pemulih sebagaimana yang tertuang dalam doktrin. Kita lihat bahwa pemberdayaan wilayah pertahanan dibuat per babak-babak sebagaimana yang saya sampaikan dalam slide berikut. Mulai dari penangkalan, penindakan dan penindakan awal, sampai nantinya pemulihan. Dan bagaimana dengan OMP? OMP sendiri ternyata kita punya 14 tugas. Dan 14 tugas itu menjadi dua bentuk, tempur dan non-tempur. Juga sifatnya, dilihat dari sifatnya ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Hal ini tentunya membuat ambiguitas, di mana kedua bentuk operasi ini ditambahkan lagi, baik itu di pasal 5 atau di pasal 7 ayat 3 itu harus berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Dari dua ini saya bisa menyimpulkan bahwa operasi militer lebih dipandang sebagai last resort, sebagai upaya terakhir untuk mengatasi berbagai ancaman. Oleh karenanya pada kesempatan ini saya mau menyampaikan beberapa rekomendasi untuk perlunya revisi Undang-Undang TNI kita sebagai berikut. Satu, saya sih berharap di pasal 7 ayat 2 ini kita coba revisi sehingga kita tidak lagi mendikotomikan OMP dan OMSP. Karena kalau ini dilakukan, bahwa kita sudah sulit untuk bisa kapan sih masa damai, kapan sih masa tempur, kapan sih konflik. Karena declare-nya itu, kampanyenya atau keputusan politiknya itu sangat sulit. Apalagi kalau dihadapkan pada operasi militer selain perang. Ini kita
alami sendiri pada saat kita mengalami pandemi kemarin, yang semua negara di dunia mengalami kekagetan, mengalami shock dengan adanya COVID-19. Di situ saya lihat, karena pada saat itu kebetulan saya dengan Pak Frega ada di Inggris sedang bersekolah, dan saya melihat bagaimana sih kepanikan Inggris menghadapi COVID yang begitu cepat merenggut beberapa nyawa, yang kita tahu bahwa Eropa ini adalah aging country, sebagian besar penduduknya penduduk pada usia-usia tua, hingga kerentanan dalam daya tahannya sangat rendah, sangat tinggi, hingga cepat sekali untuk dihantam oleh COVID tersebut dan jatuh korban yang begitu besar dalam sehari. Nah ini, kalau ini terus dipertahankan, ini akan juga menyulitkan kita. Oleh karena kita pun berupaya untuk membuat suatu rekomendasi untuk bisa bagaimana tahapan-tahapan dan pelibatan tentara Indonesia itu bisa dilibatkan sejak awal, sejak dini, untuk bisa bukan hanya sebagai penangkal, tapi nanti juga sebagai penguat untuk efek deterrennya semakin nyata. Hingga apa yang saya sampaikan di sini, saya berharap pembabakannya pun mulai dari pemberdayaan, perlu adanya keterpaduan, karena buat saya masalah pertahanan bukan hanya masalahnya tentara saja, masalah pertahanan itu adalah masalahnya seluruh komponen bangsa. Dan ini juga dibuktikan oleh Inggris sendiri dalam joint publication-nya, dia sudah berani menyebut bahwa defense is not the last resort anymore. Bahwa pertahanan itu bukan lagi sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi oleh negara tersebut. Di sisi lain juga kita harus lihat pada pasal 6 ini, dengan perkembangan ancaman, Bapak Presiden pada 2019 juga sudah menyampaikan perintah untuk masalah penyalahgunaan data sebagai suatu kejahatan, dan kita harus siap menghadapi perang cyber. Perang cyber ini ternyata juga bukan hanya menjadi ancaman buat masyarakat sipil saja, tapi juga mengancam bagi pertahanan dan ketahanan serta keamanannya Indonesia. Kenapa harus saya sampaikan ini? Karena apa yang terjadi di Estonia itu sudah bisa menghentikan kehidupan government-nya Estonia saat itu, sehingga Estonia saat itu langsung memutuskan untuk lebih memperkuat pertahanan cybernya. Itu kejadian pada tahun 2007 atau 2008. Oleh karenanya pada kesempatan ini saya juga menyarankan untuk revisi pasal 6 ini kaitannya dengan ayat pasal 6 itu di ayat A, itu pada TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal, itu disampaikan penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata, baik dari dalam maupun dari luar. Saya menyarankan kalimat ini bisa diganti menjadi ancaman saja, sementara untuk apa itu ancaman bisa diberikan penjelasan dalam kolom penjelasan nantinya di belakang dari Undang-Undang TNI kalau Undang-Undang TNI direvisi. Demikian halnya juga berikutnya tentang pembabakan wilayah ini. Kami berharap peran atau fungsi kita itu bukan hanya sebagai penangkal, tapi juga ada sebagai penguat, di mana penguat ini harapannya sebagaimana yang saya jelaskan, saya mencontoh mengadop apa yang disampaikan oleh pihak Amerika Serikat untuk melakukan cipta kondisi sejak dini untuk bisa menghindari dan punya daya tahan terhadap serangan-serangan yang sifatnya sudah lagi tidak menggunakan kekuatan militer semata, tapi juga menggunakan kekuatan dunia maya atau kekuatan ekonomi, ataupun juga menggunakan serangan-serangan biologi. Ini juga sebagai suatu langkah kami untuk bisa menambahkan fungsi Tentara Nasional Indonesia, ada juga fungsi penguat di situ, bukan hanya sebagai penangkal, penindak, dan pemulih. Selanjutnya, di sisi lain dengan
politik bebas aktif yang kita miliki untuk tidak berpihak pada siapapun. Ini juga menuntut kita untuk segera berbenah, karena kita harus bisa bermain cantik di dua karang, bermain cantik di perebutan hegemoni dari dua negara besar, di mana di dalam pasal 8, 9, dan 10 itu bercerita tentang tugas-tugas masing-masing matra. Ternyata tugas diplomasi itu hanya dimiliki oleh Angkatan Laut, sementara Angkatan Darat dan Udara tidak memiliki itu. Oleh karenanya saya menyarankan untuk merevisi juga tugas-tugas di Angkatan Darat dan Angkatan Laut ada diplomasi. Dan ini ternyata sudah dilakukan oleh kita. Bentuk diplomasinya antara lain dengan peningkatan kemampuan skill prajurit melalui latihan bersama. Seperti yang terakhir kita yang besar skalanya adalah Super Garuda Shield. Saat ini pun kita sudah melaksanakan latihan bersama dengan Australia. Banyak juga kita melakukan sharing knowledge dengan mengirim prajurit-prajurit untuk bertukar sekolah itu merupakan salah satu bagian dari diplomasi juga. Ini salah satu bentuk yang kami tawarkan untuk bisa segera direvisi dalam undang-undang. Berikutnya di pasal 47 saya juga minta tolong kita juga mempertimbangkan dengan perkembangan organisasi, dengan tadi bagaimana kompleksitas ancaman yang harus dihadapi serta bagaimana kita menghadapi ancaman tersebut. Juga sudah banyak peran-peran yang harus diambil atau dilibatkan kita juga, bukan dalam artian quote-unquote seperti yang di awal tadi Mas Galang sampaikan bahwa tentara akan kembali lagi mengikuti. Buat kami supremasi sipil itu sudah suatu harga mati, bahwa tentara ini adalah suatu alat negara untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan saya berharap keterlibatan ini bukan dilihat sebagai sosok untuk masuk lagi dalam ini, tapi saya berharap ini hanya untuk bagaimana sih kapasitas dan kompetensi yang dimiliki seorang prajurit ini bisa dimanfaatkan bagi kepentingan negara dan bangsa. Dan ternyata sudah juga masuk, cuma sayangnya belum dimasukkan dalam undang-undang. Oleh karenanya, seperti contohnya di KKP ada seorang dirjen, itu adalah tentara. Di Bakamla juga ada, cuma belum dimasukkan dalam undang-undang. BNPB juga demikian. Di BRIN juga, di BIK juga tentang informasi geospasial, Badan Informasi Geospasial juga sudah seperti itu. Ini semua badan-badan baru, namun belum masuk dalam undang-undang, karena yang di dalam undang-undang hanya sebagaimana yang tertera dalam slide. Terakhir, sebelum saya tutup, saya juga ingin menambahkan, saya sedikit di pasal 39, di situ dikatakan adalah prajurit dilarang kegiatan berbisnis. Mungkin buat saya, kalau itu kaitannya dengan korporasi atau institusi TNI berbisnis, ya. Tapi kalau untuk perorangan, mohon dipikirkan pada kita semua, apa iya prajurit tidak boleh berbisnis sama sekali. Contoh, untuk memenuhi kehidupan kesehariannya seorang bintara harus membuka warung. Karena kalau hanya mengandalkan gaji saja, seorang bintara punya 3 anak, anaknya mau kuliah, dengan mengandalkan gaji kami yakin belum cukup untuk membiayai kebutuhan sekolah putra-putri seorang bintara. Oleh karenanya, apa iya sih seorang bintara tidak boleh buka warung, atau seorang bintara bahkan perwira memanfaatkan waktu luangnya untuk bertani, untuk menjadi seorang driver, itu apa tidak boleh. Ini tolong penjelasan tentang kegiatan berbisnis yang tidak bolehnya itu di mana gitu. Karena intinya terakhir saya closing karena waktunya juga terbatas, bahwa perubahan Undang-Undang TNI diperlukan ya untuk menjaga kedaulatan NKRI serta memelihara kontinuitas pembangunan serta profesionalisme TNI. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Terima kasih atas perhatiannya.
Baik, terima kasih banyak Bapak Agustinus Purboyo. Menarik sekali ya tadi yang disampaikan berangkat dari problem ancaman ya dalam konteks terkini, gitu. Bagaimana sebetulnya undang-undang ini juga punya kepentingan untuk dilakukan revisi berangkat dari bagaimana sih sebetulnya mekanisme penyelesaian atau bagaimana mekanisme berkaitan dengan pencegahan, kemudian dalam konteks pertahanan secara umum. Dan kemudian beliau tadi juga sudah mengutip beberapa pasal-pasal yang sebetulnya urgensitasnya untuk perlu dilakukan perubahan juga. Nah, ini nanti menjadi sangat menarik sebetulnya kalau kita lihat bagaimana bahwa juga beliau tadi juga menjelaskan bagaimana persoalan supremasi sipil menjadi hal yang tidak perlu diragukan lagi. Ini menjadi hal yang menarik untuk didiskusikan dalam konteks demokrasi sebetulnya pada hari-hari ini juga. Nah, setelah itu makanya dari itu mungkin nanti langsung saja kita akan beringsut kepada Mas Niki begitu ya, dari CSIS yang nanti mungkin bisa mengomentari juga Mas dari apa nanti pandangan-pandangan yang tadi juga disampaikan oleh Pak Agustinus, juga mungkin bisa memberikan kita nih Mas gambaran-gambaran secara umum tentang bagaimana sih progres atau proses atau mungkin gambaran secara umum tentang wacana revisi Undang-Undang TNI ini, Mas, dalam konteks pengamat begitu, Mas. Ini menjadi menarik untuk dikenalkan kepada teman-teman, untuk diinformasikan kepada teman-teman semuanya yang ada di sini. Silahkan, Mas Niki. Thank you, Mas Niki. Terima kasih, Mas Galang ya tadi ya, maaf ya. Ya, Galang, Mas. Galang ya. Terima kasih kesempatannya. Selamat malam, Bu Bapak sekalian. Saya Niki Fahrizal, saya peneliti CSIS Jakarta, yang kebetulan salah satu bidang riset inter saya adalah politik keamanan ya. Jadi ini menarik sekali mengenai reformasi TNI. Jadi memang saya ingin melihat gambaran seperti ini, bahwa ketika kita bicara mengenai reformasi TNI, memang suara publik yang banyak keluar di ruang publik tentunya ini memang banyak sekali yang mengomentari soal kembalinya TNI di ranah sipil. Nah, menurut saya memang kekhawatiran itu memang real, memang ada karena memang bayang-bayang pasca Orde Baru ini memang masih membekas ya. Jadi memang suara-suara itu tetap kita dengar. Nah, namun memang harus clear-kan bahwa jika kita menginginkan reformasi TNI, maka saya sedikit membuka yang ingin saya sampaikan sebagai raison d'être ya. Kenapa kita justifikasi, kenapa kita harus mereformasi TNI yang mungkin undang-undangnya sudah hampir 20 tahun ya, katakanlah seperti itu. Nah, yang pertama adalah perlunya kita menyesuaikan diri atau beradaptasi terhadap perkembangan ekosistem strategik. Jadi perubahan visi keamanan nasional, perubahan peta geopolitik kawasan, perubahan teknologi, lalu evolusi ancaman. Nah, ini yang memang perlu dipikirkan dan memang diadopsi untuk menjadi materi di dalam perubahan Undang-Undang TNI. Lalu yang kedua adalah mengenai perubahan dinamika politik keamanan. Jadi memang ya kita sama-sama tahu ya bahwa permasalahan, saya menyebutnya insurgensi ya di Papua ini kan menjadi hal yang belum kelihatan hilalnya seperti apa kita menyelesaikan masalah insurgensi di Papua ini. Dan menurut saya memang perubahan dinamika politik keamanan ini harus menjadi landasan dibutuhkannya reformasi TNI, terutama undang-undangnya. Lalu yang ketiga mengenai tuntutan perubahan hukum di bidang pertahanan dan keamanan nasional. Seperti kita ketahui bahwa dalam 3 bulan terakhir ya mengenai isu konstitusional yang mengemuka di ruang publik mengenai keterlibatan aktif perwira TNI sebagai PLT kepala daerah, sebenarnya ini kan merupakan dari analisis saya ini merupakan kebutuhan dari pemerintahan itu sendiri dan memang belum diadopsi secara baik oleh peraturan perundang-undangan yang ada.
sebenarnya sudah ada suatu frase yang memang ada di pasal 109 Undang-Undang ASN. Di situ memang ada frase yang memang tertulis apabila dibutuhkan. Nah, kata apabila dibutuhkan inilah yang menjadi landasan mengapa adanya perwira aktif TNI menjadi PLT. Tetapi kata apabila dibutuhkan ini memang tidak diperhatikan dengan seksama oleh banyak orang, sehingga itu yang menimbulkan suatu kehebohan. Tapi bila kita sambungkan lagi frasa apabila dibutuhkan, itu memang diikuti dengan satu tuntutan normatif, yaitu dengan memenuhi standar kompetensi dan seleksi. Jadi memang kata frase ini memang harus utuh dibacanya, dan ini memang menjadi problematik kemarin ketika aturan pelaksananya memang belum dibuat. Nah, ke depan memang karena kebutuhan pemerintahan yang semakin tinggi, sehingga menyerap sumber daya TNI di dalam bidang-bidang pemerintahan, maka langkah lebih baiknya memang ke depan aturan itu diperjelas. Jadi dalam bahasa hukumnya itu kita mengadopsi yang namanya prinsip potensia. Potensia ini dalam bidang hukum bisa dikatakan sebagai memberikan suatu resep ya terhadap kondisi yang konkret tentang bagaimana menjawab hal-hal apa saja yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Jadi lebih baik apabila memang prakteknya di dalam pemerintahan TNI memang dibutuhkan di dalam setiap bidang pemerintahan, sebaiknya memang aturan hukumnya diperjelas. Jadi memang standar kompetensinya seperti apa, seleksinya seperti apa, dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi landasan ya, katakanlah justifikasi mengapa reformasi TNI dibutuhkan di masa mendatang. Nah, apabila kita melihat pada bagian mana reformasi TNI dibutuhkan, saya sama pendapatnya dengan Pak Agus tadi mengenai bahwa pasal 7 ayat 2 ya, huruf B, yaitu mengenai ya gerakan separatis bersenjata, lalu pemberontakan bersenjata, terorisme, lalu penanggulangan bencana alam, ini menjadi hal-hal yang harus disoroti lebih dalam, utamanya mengenai satu terorisme. Ini kan memang belum ada nih, katakanlah rule of engagement, katakan aturan keterlibatan. Seperti kita ketahui, rezim kontraterorisme kita adalah rezim hukum, karena dikatakan di situ tindak pidana terorisme, otomatis memang menempatkan sebagai katakanlah pemukul utama adalah penegak hukum. Namun seperti kita ketahui bahwa terorisme ini memang tidak bisa sendirian penegak hukum, dan dia harus bermitra secara seimbang dengan TNI atau militer, katakan seperti itu. Nah, ini memang perlu diatur menurut saya lebih lanjut bagaimana keterlibatan TNI di dalam kontra terorisme. Lalu mengenai penanggulangan bencana alam, seperti kita ketahui, baik penanggulangan bencana alam maupun non alam, pelajaran dari pandemi COVID kemarin, ini kan suatu kekosongan hukum sebenarnya. Dan memang kita tidak pernah melihat ada penanggulangan bencana non alam di dalam undang-undang TNI. Nah, sayangnya juga RUU penanggulangan bencana juga lagi mandek di DPR. Dan memang belum menemukan kata sepakat. Maka menurut saya memang untuk penanggulangan bencana baik alam maupun non alam, TNI dan aktor-aktor lainnya memang harus memiliki peran yang seimbang untuk menanggulangi bencana di masa mendatang. Karena COVID, bencana non alam, ini memang kalau saya melihat itu presiden baru ya, ketika TNI Polri dikerahkan untuk menanggulangi pandemi sampai dengan distribusi vaksin, sampai dengan vaksinasi dan sebagainya. Ini menurut saya pengalaman ini, lesson learning harus menjadi substansi reformasi TNI di masa mendatang. Lalu mengenai mungkin kita satu hal yang belum ada yaitu mengenai RUU Keamanan Nasional. Yang menurut saya ini penting sekali karena sekarang ini sudah makin banyak aktor keamanan nasional. Misalkan di bidang siber saja ada BSSN saat ini, lalu di komunitas intelijen kita juga cukup banyak sudah saat ini. Dan menurut saya memang kita perlu undang-undang keamanan nasional di masa mendatang
sebagai payung dari Undang-Undang TNI, lalu Undang-Undang Polri, dan undang-undang lainnya, sehingga jelas ada aturan keterlibatannya jelas, sehingga kita bisa melihat membuka ruang kemitraan yang seimbang, yang proporsional antara TNI, Polri, dan aktor keamanan lainnya. Nah, yang paling penting juga, Undang-Undang Keamanan Nasional ini diperlukan untuk mengatasi hambatan sektoral, ego sektoral dari aktor-aktor keamanan ini. Nah, menurut saya ini perlu kita pikirkan juga di masa mendatang mengenai RUU Keamanan Nasional yang lebih bisa menjawab kebutuhan dinamika keamanan nasional hari ini. Lalu terakhir, ya kalau kita kembali ke akar ya, Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat pasal 30 Undang-Undang Dasar 45 di mana itu masih sangat simpel sekali mengatur mengenai pertahanan keamanan. Lalu hari ini evolusi ancaman keamanan sudah semakin berkembang, tetapi landasan konstitusional kita masih terbatas. Nah, memang kita perlu mendiagnosa kembali ya pasal 30 Undang-Undang Dasar 45 ini, dan memang apabila memang diperlukan, ya ini akan menjadi menjadi revisi materi revisi di masa mendatang mengenai pasal 30 Undang-Undang Dasar 45 sehingga bisa menjadi landasan konstitusional dan landasan hukum dari perubahan Undang-Undang TNI maupun Undang-Undang Polri misalkan, atau Undang-Undang aktor keamanan nasional lainnya. Jadi memang pasal 30-nya juga harus kita sorot untuk menyempurnakannya lebih baik lagi sehingga bisa menjawab tantangan masalah-masalah keamanan nasional kita atau evolusi ancaman keamanan nasional kita. Seperti itu, Mas Galang. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Ya, oke. Thank you, Mas Niki. Wah, ini menarik sebetulnya tadi juga apa yang disampaikan oleh Mas Niki ya. Tadi payungnya adalah bagaimana kita bicara dalam konteks ancaman begitu ya, yang tadi menindaklanjuti juga apa yang baru tadi disampaikan oleh Bapak Agustinus, kemudian juga sampai di end-nya kita bicara tentang konstitusional pertahanan yang menjadi tantangan tersendiri. Itu sebetulnya juga menarik sih, Mas. Dulu saya hampir 10 tahun yang lalu udah bicara dengan teman-teman Unpad bicara tentang RUU Keamanan Nasional ya. Hampir 10 tahun yang lalu, Mas. Jadi memang waktu saya masih mahasiswa gitu ya. Jadi ternyata evolusi ya, mungkin barangkali kita bisa katakan ya, tantangan-tantangan global itu juga sangat terjadi sangat cepat ya. Bahkan mungkin kalaupun 10 tahun yang lalu kita buat terus kemudian sekarang aja udah berubah lagi mungkin kan. Jadi kalau kita boleh mengutip tadi juga apa yang disampaikan oleh Mas Niki dan juga melengkapi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Agustinus, mungkin ini menjadi catatan serius nih untuk kita membicarakan ide-ide dan gagasan-gagasan terbesar terhadap ancaman-ancaman yang nanti mungkin end-nya adalah bagaimana sih sebetulnya mekanisme atau mungkin sampai aktor, sampai bagaimana pertahanan itu menjadi hal yang mungkin bisa kita solve secara deep gitu, secara mendalam, sehingga negara kita itu betul-betul memiliki saya gambarkan mungkin pertahanan yang baik dalam konteks negara, dalam negara global begitu. Nah, selanjutnya setelah Mas Niki kita mungkin akan berlanjut lagi ke Pak Frega nih. Nanti Mas Niki sampai jam berapa Mas Niki? Saya sampai 8.30 atau 8. Oke, 8.30 ya Mas ya. Nanti mungkin kita sharing-sharing dulu Mas sama teman-teman Mas. Betul. Nah, oke, ngomong-ngomong sebelum nanti saya ke Pak Frega, teman-teman semuanya nanti yang sudah bergabung nih dengan kita pada malam hari ini, silahkan nanti kalau misalnya ada di antara teman-teman semua ingin urun rembuk untuk menyampaikan gagasan atau bertanya atau berdiskusi tentang isu yang kita perbincangkan atau kita diskusikan pada malam hari ini, saya persilahkan teman-teman semuanya, boleh silahkan teman-teman bisa raise hand ataupun nanti juga bisa menulis di kolom chat, nanti juga bisa dilihat oleh para narasumber pada malam hari ini di kamar Zoom kita.
Baik, selanjutnya mungkin akan saya persilahkan nih Pak Frega untuk menyampaikan mungkin Pak isu-isu atau gagasan-gagasan yang penting untuk kita diskusikan ya Pak terkait dengan tema kita malam hari ini wacana revisi Undang-Undang TNI. Silahkan Pak Frega, terima kasih. Terima kasih Mas Galang, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk kesempatan boleh diundang untuk berkontribusi dalam kegiatan malam ini. Saya Kolonel Infantri Frega Wenas Giliwang, Komandan Kodim 0502 Jakarta Utara. Kebetulan memang sama-sama dengan Brigjen Agustinus, sempat waktu beliau RCDS, kami menempuh PhD di London School of Economics. Saya mungkin mohon izin nggak sempat buat slide karena dinamika pekerjaan cukup tinggi. Saya mungkin sebelum saya bahas kepada poin-poin revisi undang-undang, ini mungkin saya masuk ke pendahuluan dulu ya. Tadi menarik apa yang disampaikan oleh Brigjen Agustinus, kemudian juga dengan Mas Niki dan bahkan dari Mas Galang sendiri. Jadi kalau saya mencermati, memang hingga saat ini itu masih ada fobia di masyarakat, di komunitas sipil bahwa akan ada kembalinya peran TNI atau Angkatan Bersenjata militer untuk menerapkan pola-pola seperti Orde Baru, di mana dua fungsi itu yang akan membuka. Tapi memang kekhawatiran ini wajar mungkin selama 3 dekade waktu itu, sehingga menjadi potret yang kurang baik juga. Namun perlu dipahami juga bahwa sejak reformasi 98 sampai dengan mungkin tadi Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 hingga saat ini, itu TNI sendiri sudah bertransformasi. Reformasi dari pendidikan, kemudian juga dari manajemen terkait dengan alutsista, pelatihan, dan beragam aspek lainnya, itu kita melakukan juga transformasi dan bahkan reformasi internal yang memang saya sendiri sempat merasakan pada tahun 2008 dan 2009. Itu sepertinya memang ada komunikasi yang terputus antara elemen-elemen sipil dengan militer, khususnya di generasi muda. Mungkin pada saat itu sebagai konsekuensi daripada reformasi sendiri yang mengembalikan TNI kembali ke barak. Sehingga pada saat kita waktu itu mengikuti beberapa kegiatan akademik, begitu kita berkontribusi, komunitas sipil tuh melihat loh, kok tentara ada juga yang punya knowledge. Terus terang memang sejak saya lulus itu program-program itu sudah ada. Jadi kita juga menyekolahkan, kemudian kita diajarkan ikut pelatihan tentang hukum internasional sampai dengan level prajurit. Bahkan waktu saya ke Aceh, kemudian ke Poso, kita juga diberikan training tentang hukum perang, kemudian sampai dengan Konvensi Jenewa. Mungkin hal ini yang selama awal-awal reformasi itu yang tidak terkomunikasikan, bahwa ada proses internal yang berlaku di situ. Sehingga kekhawatiran waktu Orde Baru yang dibilang tadi oleh Mas Niki juga, bayang-bayang untuk kembali lagi, ini sampai sekarang saya melihat masih cukup dominan, terbukti mungkin dengan wacana yang tadi menempatkan di kementerian. Kemudian terkait dengan tadi RUU Kamnas, ini yang disampaikan oleh Mas Niki, ini juga menurut saya ini sebagai salah satu hal fundamental, karena kita berbicara keamanan nasional, ini adalah payung bukan hanya untuk TNI saja, tapi seluruh stakeholder yang ada di situ, mungkin aparat penegak hukum yang memang beririsan dengan keamanan nasional, karena keamanan nasional ini sebenarnya isunya lebih besar, bukan hanya sekedar melihat keamanan nasional dalam konteks keamanan Kamtibmas yang selama ini sering dipersepsikan sebagai dikotomi antara K besar dan K kecil. Ini harus ada kelogoan dari semua stakeholder, baik mungkin TNI, kemudian penegak hukum, ataupun institusi sipil lainnya yang memang terlibat di dalamnya. Nah, saya mungkin masuk kepada beberapa poin. Ya, kalau dilihat kan tentunya beberapa poin mungkin sudah disampaikan oleh narasumber pertama dan kedua tadi. Tentunya yang paling mendasar ini di pasal 1 ya. Pasal 1 nomenklatur menggunakan Departemen Pertahanan, sementara sekarang kita sudah menggunakan Kementerian Pertahanan. Ini tentunya konsekuensinya juga berbeda secara administrasi antara departemen dan
kementerian, termasuk juga yang disampaikan oleh Brigjen Agustinus. Ini ancaman hibrida belum masuk. Ancaman near militer dan non militer ini juga belum dicantumkan dalam penjelasannya. Karena ketika kita berbicara saat ini tren global yang ada, tadi Mas Niki juga sama Brigjen Agustinus juga highlight ya, bahwa dalam proses yang terjadi saat ini ada evolusi ancaman, perkembangan teknologi, perkembangan lingkungan strategis. Ini berpengaruh terhadap bagaimana militer itu dioperasionalkan. Dan ini terjadi bukan hanya di negara-negara maju saja, negara demokrasi saja, tapi semua negara mengadopsi. Nah, kalau kita melihat Undang-Undang 34 2004 ini sudah hampir 20 tahun dan belum ada sama sekali mungkin proses untuk merevisinya. Ya, bersyukur sudah muncul wacana ini, mudah-mudahan bisa dieksekusi dalam waktu dekat, sehingga mungkin dalam 1-2 tahun mungkin ada revisi undang-undang baru yang memang lebih kontekstual. Nah, kemudian ini juga sama pasal 3 Departemen Pertahanan masih menggunakan nomenklatur lama, kemudian pasal 6 ini ancaman hibrida juga belum dicantumkan. Kemudian saya mungkin meng-highlight kembali apa yang disampaikan oleh kedua narasumber terdahulu, masalah dikotomi OMP dan OMSP ya terkait dengan doktrin-doktrin negara yang tadinya kita rujuk ya military operation other than war, itu kita merujuk awal 2000 dari referensi literatur akademik yang memang ditulis atau memang dibuat oleh akademisi dari Amerika termasuk militernya. Nah, mereka saja sudah berevolusi, mereka sudah tidak mengadopsi itu karena ada diskontinuitas tadi yang disampaikan oleh Brigjen Agustinus. Sehingga mulai 2006 itu sudah mulai dilakukan kajian dan bahkan 2011, 2017 itu dalam JP 3.0 Joint Operations mereka sudah merubah. Karena dinamika ini sangat tinggi sehingga membagi antara militer untuk perang dan militer selain perang itu justru akan menjebak operasionalisasi militer. Dan ini pun juga diadopsi tadi Brigjen Agustinus menjelaskan, Inggris pun juga menggunakan konsep yang serupa, bahkan Rusia, sehingga batas antara OMP dan OMSP ini sangat blur. Nah, kalau kita tetap terus mengedepankan OMP dan OMSP, awal ini kita akan terjebak dan membatasi operasionalisasi militer untuk hal-hal yang memang sifatnya urgent, apalagi yang terkait dengan kepentingan negara. Jadi kita melihat pelibatan militer itu harus dilihat pada kepentingan negara karena adalah instrumen negara. Sama seperti penggunaan pada saat pandemi kemarin, mungkin sebagian masyarakat melihat mengapa ini tentara dilibatkan, tapi tanpa pelibatan tentara kemarin ya mungkin bisa jadi kita tidak akan mencapai sampai tahap ini karena tentara satu komando perintahnya jelas, kemudian resiko kerja itu sudah menjadi kontrak dengan negara sehingga kalaupun mungkin terpapar pada saat itu ya sudah itu resiko dari pekerjaan. Sementara mungkin untuk sebagian orang-orang sipil yang bergerak di sana masih berpikir resiko di situ. Nah, kalau tentara tidak melaksanakan perintah itu sudah masuk insubordinasi. Tentunya tidak melaksanakan perintah masuk penjara, ada konsekuensi hukum di situ. Sehingga pemerintah melihat dengan kepentingan yang ada, baik itu dalam penegakan prokes, isolasi mandiri, dan bahkan sampai dengan vaksinasi menggunakan tentara. Intinya adalah kepentingan nasional Indonesia di mana bisa menghadapi pandemi itu mereduksi cost dari pandemi karena semuanya serba dipenuhi dengan uncertainty, tidak ada jawaban sekolahnya, tidak pernah ada yang menghadapi hal seperti itu. Kemudian terkait dengan pasal 7 ini juga OMP dan OMSP, mungkin saya bisa memberikan sedikit tambahan khususnya terkait dengan terorisme. Tadi Mas Niki mengangkat masalah terorisme. Ini saya pada saat di Inggris kebetulan beberapa kali saya menulis artikel dan mencoba melakukan riset riset yang inilah yang tidak terlalu complicated. Yang jelas mereka ini tadi aturan pelibatan itu mereka jelas. Ini yang menjadi kunci. Saat ini kita mengedepankan penegakan hukum, sementara ancaman yang dihadapi lebih kompleks. Teroris itu bukan hanya dihadapi melalui penegakan hukum saja. Nah, kalau di Inggris ini ada 5 level, mulai dari yang level rendah atau low, biasa, moderate, kemudian penting, substantial, berat, severe, sampai dengan kritis, critical. Nah, sebagai contoh dari riset yang saya lakukan, dalam 3 fase, 3 substantial, severe, dengan critical, ini sudah pernah dilibatkan militer, tapi skalanya berbeda. Contohnya substantial itu skala kecil tahun 2018. Newcastle, bombing plot, itu diturunkan pasukan khusus dari Angkatan Darat Inggris, Special Air Service, SAS, 70 personil. Mereka punya memang pasukan
yang dibilang pasukan anti teror dengan Blue Thunder, helikopter. Kemudian mereka memang menggunakan pakaian sipil dan kadang mereka menggunakan atribut polisi untuk membuat soft, tidak menimbulkan kecemasan. Kemudian di level 4 itu severe, ini juga pernah tahun 2017 London Bridge Terror Attack, ini juga diturunkan SAS, kekuatan 70 personil, Blue Thunder masuk juga membantu kepolisian pada saat itu, London Metropolitan Police. Dan yang paling masif adalah pada tahap kritikal, skala besar nih. Pada tahun 2017 setelah adanya Manchester bombing, kemudian juga bulan Mei dengan September ya, Parson Green bombing yang di kereta, itu sampai dengan 5.100 personil militer aktif digelar. Mulai dari SAS, pasukan khusus, Parachute Regiment, pasukan lintas udaranya atau para raidernya, sampai dengan Irish Guard. Jadi ditempatkan di stasiun-stasiun kereta, bandara, untuk menjamin, karena London ini sebagai kota yang memang pusat bisnis, pusat ekonomi, sehingga untuk garansi keamanan itu harus secara fisik tampil, meyakinkan bahwa London ini pemerintahnya bekerja begitu. Sementara kalau di kita mungkin dengan adanya fobia bayang-bayang Orde Baru tadi, ini dilihat sebagai utilisasi militer untuk kepentingan politik. Padahal sebenarnya tidak. Politik dalam arti kan politik negara. Kita melihat kepentingan negara di sini. Ini yang harus dibedakan. Kadang orang mengasosiasikan kepentingan negara dengan kepentingan pimpinan negara. Padahal ya pimpinan negara kan menjalankan mandat dari negara itu sendiri. Ini yang kadang sering blur, tidak bisa dikaji secara jelas oleh sebagian orang. Kemudian terkait dengan pelibatan militer dalam operasi, kalau dalam istilah Amerika dengan Inggris dan beberapa negara di luar itu mereka menyebutnya military aid to civil authorities atau MACA. Nah ini tahun 2017 Inggris itu mengeluarkan Joint Doctrine Publication yang berjudul UK Operations Defense Contribution to Resilience and Security. Di sini dicantumkan bahwa defense is no longer viewed as the last resort option. Rather, it is interestingly seen as supporting the lead government department. Jadi bukan hal yang tabu lagi melibatkan militer untuk membantu institusi sipil. Walaupun ada beberapa klausul, ada beberapa kondisi yang conditional yang harus dipenuhi memang di situ. Sebagai contoh misalnya fokus pada bencana tadi dibilang oleh Mas Niki juga, bencana alam atau bencana yang manusia, kemudian kecelakaan, serangan teroris, dan ini melibatkan sejumlah operasi seperti contoh operasi Shaku itu di North England tahun 2015 sampai dengan 2016 itu banjir. Kemudian ada operasi Bridle tahun 2016 ini waktu itu infrastruktur yang kolaps jadi digunakan untuk search and rescue dan juga untuk melakukan demolisi bangunan sampai dengan bisa didemolish. Kemudian terrorist attack 2015, ada bird flu outbreak 2014 dan yang terkini itu pada saat menghadapi pandemi COVID 2020, kebetulan saya juga di sana dan bahkan sama-sama dengan polisi mereka melakukan ini penegakan prokes termasuk juga membatasi, ada yang membeli misalnya dibatasi waktu itu warga hanya boleh beli hand sanitizer hanya 2 botol. Mereka mengingatkan, jadi berdiri di samping till di counter bayar itu mereka kalau ada yang melawan atau mungkin merespon negatif terhadap peringatan dari si kasir, mereka akan mengingatkan supaya mengikuti aturan. Kemudian terkait dengan pelibatan militer dalam untuk membantu otoritas sipil ini memang yang jelas ada beberapa mungkin poin atau kondisi yang harus dipenuhi. Tugasnya harus jelas, kemudian kebutuhannya pasti, untuk penggunaannya periodisasinya jelas, berapa lama, kemudian sasarannya apa yang ingin dicapai. Kemudian diyakinkan bahwa memang otoritas sipil itu tidak memiliki kapabilitas yang dibutuhkan untuk kondisi emergensi, sehingga pelibatan militer itu adalah untuk fill the gap yang dimiliki. Kemudian juga walaupun mungkin otoritas sipil memiliki kemampuan itu, tetapi tidak tersedia dengan cepat. Nah ini berkaitan dengan skala prioritas cost benefit yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian juga tentunya di sini yang mendasar adalah bahwa pelibatan militer yang diinisiasi oleh salah satu agensi sipil tertentu, baik itu kementerian atau mungkin itu badan, mereka harus nanti menanggung financial cost dari pelibatan itu. Karena
anggaran yang digunakan oleh angkatan bersenjata itu adalah untuk menghadapi eksternal. Begitu militer diminta untuk membantu dalam arti membantu otoritas sipil, itu tentunya ada kebutuhan anggaran tambahan yang tidak boleh mengganggu tugas utama yang dimandatkan negara, itu menjaga kedaulatan, kebutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Nah, beberapa mungkin kondisi yang bisa menjadi penyebab apabila permintaan bantuan itu tidak disetujui, situasinya itu tidak bisa diprediksi dalam skala, durasi, dan kapabilitas, walaupun dalam kenyataannya ternyata di pandemi 2020 kemarin, itu semuanya juga menghadapi yang sama, tetapi akhirnya menjadi eksepsional. Kemudian ini tadi melibatkan anggaran pertahanan untuk mengerjakan tanggung jawab kementerian lain. Jadi yang tugas pokoknya harusnya anggaran pertahanan itu digunakan untuk mungkin menjaga kedaulatan, kebutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, ini tidak boleh digunakan untuk tugas-tugas yang lain. Nah, ini yang memang mungkin harus terus perlu diluruskan. Kemudian Inggris sendiri itu angkatan daratnya punya 3 UK Standby Battalion. Jadi memang strukturnya sendiri ini menyesuaikan dengan sistem di otoritas sipil, pemerintahan sipil. Kemudian mereka juga sangat adaptif. Mereka harus update terus dengan situational awareness dan bisa secara logistik sustain selama 2x24 jam. Nah, terus untuk pasal 8 tadi memang yang disampaikan oleh Brigjen Agustinus terkait dengan diplomasi militer ini belum masuk dalam tugasnya Angkatan Darat, padahal saat ini kalau kita lihat memang diplomasi militer ini menjadi ranah dari semua angkatan, darat, laut, dan udara. Sementara di pasal 9 itu adalah diplomasi angkatan laut. Mungkin ini perlu penambahan juga diplomasi militer, khususnya termasuk diplomasi angkatan laut, untuk angkatan laut. Tapi untuk angkatan darat di pasal 8 dan angkatan udara di pasal 10 ini perlu dicantumkan. Kemudian pasal 18 ini kembali lagi ancaman hibrida, pasal 20 juga masih dimunculkan dikotomi OMP dan OSP, ini juga mungkin harus inline dengan pasal 7 tadi. Kemudian pasal 39 ini dilarang bisnis. Tadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Brigjen Agustinus bahwa kita harus melihat bahwa bisnis ini bisnis dalam konteks korporasi, di mana itu yang menjadi dikritik pada saat Orde Baru, di mana TNI mau memiliki bisnis korporasi. Tapi ketika itu untuk individu, mungkin ada sedikit fleksibilitas di situ, seperti misalnya punya warung atau dia ngojek. Ya terus terang mungkin untuk sebagian prajurit, apalagi yang di level bawah, gajinya dihadapkan dengan kebutuhan yang ada. Ya tentunya ya sebagai manusia ingin memberikan yang terbaik, apalagi sudah punya keluarga. Nah, kalau hanya bersandar dengan gaji, apalagi mungkin di daerah-daerah yang misalnya jauh, misalnya, atau daerah yang perbatasan yang biaya hidupnya mahal, tentunya ini perlu improvisasi atau kreativitas di situ. Kemudian pasal 47 saya sepakat yang dengan disampaikan oleh Brigjen Agustinus bahwa ada beberapa badan yang belum masuk dan ada beberapa kementerian yang belum masuk. Sebagai contoh misalnya Kominfo dengan adanya sekarang cyber. Padahal cyber ini kan menjadi salah satu domain baru dalam multi-domain operations. Bahkan kita lihat cyber ini sangat mendominasi, dibilang sebagai fifth domain, domain kelima. Di samping darat, laut, udara, dan space. Dan bahkan beberapa infrastruktur strategis, Israel saja, negara yang sudah canggih secara teknologi pertahanannya, bisa diserang dan bahkan bisa sempat freeze, dia blackout selama 2 hari salah satu instalasi. Kalau tidak salah, ada instalasi listrik, kemudian di Belanda juga instalasi airnya, belum lagi sistem pemilu, di beberapa negara di Afrika, Filipina, di Polandia, itu di hijack. Amerika juga pelayanan publik di hijack. Nah ini tentunya butuh dalam arti ya kita menggunakan pelibatan militer di situ. Namun harus dilihat bahwa ini adalah sifatnya supporting dan bukan mendominasi. Dan tentunya sebagai contoh kita politik luar negeri bebas aktif misalnya, kita aktif di peacekeeping. Sementara kita punya diplomasi militer, diplomasi pertahanan, tapi di Kementerian Luar Negeri kita tidak ada representasi militer, padahal ada Direktorat Keamanan Internasional dan Pelucutan Senjata di situ yang membawa peacekeeping. Sementara kalau kita lihat beberapa negara misalnya contoh Amerika, itu Kementerian Luar Negerinya, Department of State, mereka punya hampir sekitar 100 active duty officer ditempatkan di situ, dan bahkan beberapa jabatan kunci ada senior military advisor itu aktif, Brigadier General di bawah Office of Bureau of Political Military Affairs, termasuk juga Office of International Security Operations. Jadi bukan hal yang tabu
Kalau kita melihat semuanya untuk kepentingan nasional, kita akan bisa melihat lebih jelas, crystal clear. Tapi kalau kita selalu melihatnya fobia, akan kembali difungsi, kemudian juga menjustifikasi secara negatif kepada putusan politik pemerintah, tentunya ya tidak akan crystal clear karena sudah terkontaminasi. Tapi kalau kita melihat dari kepentingan nasional, tentunya utilisasi militer ini ya tentunya tidak setiap saat dan tidak setiap momen, harus ada assessment, risk assessment, cost benefit yang tadi saya sampaikan sebagai ilustrasi beberapa negara, khususnya Amerika dengan Inggris. Kemudian juga ini juga pasal 70 terkait dengan kerjasama hubungan luar negeri, ini juga diplomasi militer belum dicantumkan. Mungkin bisa dicantumkan diplomasi militer sebagai bagian dari diplomasi pertahanan, karena ada keterkaitan di situ antara diplomasi militer dengan diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan. Kemudian pasal 71 ini masalah pensiun, memang saya tidak tahu apa mungkin sudah ada yang melakukan kajian atau tidak, mungkin sebagai opsi alternatif bisa dipikirkan pensiun berjenjang. Jadi untuk mungkin pada level usia yang tidak mencapai usia tertentu, berarti dia pensiun di pangkat misalnya kolonel, terus pada saat dia misalnya pada saat usia itu dia sudah promosi ke bintang 1, berarti dia akan tambah 2 tahun. Demikian juga seterusnya sampai dengan jabatan bintang 4, sehingga piramida organisasi akan terus terjaga. Demikian juga dengan di level bintara dan tamtama. Kemudian ini yang kembali lagi fobia. Untuk sebagian orang, saya ikut lihat beberapa webinar, termasuk ada beberapa akademisi dari Singapura itu yang memotret, memframing bahwa pensiunan itu diidentikan dengan militer aktif. Ini terus terang ya perlu diklarifikasi. Karena selama prajurit di pasal 39 dilarang menjadi anggota partai politik dan politik praktis. Sementara begitu sudah pensiun, ketika ada yang berafiliasi dengan politik, itu dibilang sebagai upaya militerisasi mencampuri politik, mencampuri ranah sipil, padahal statusnya benar-benar sudah pure civilian. Ini yang harus jelas dipahami. Dan bahkan kalau kita lihat negara-negara Singapura, itu misalnya, banyak pensiunan militer, ada kolonel, kemudian dia pensiun, jenderal sampai di jabatan menteri, di jabatan mungkin dirjen, itu bukan hal yang tabu. Dan bahkan kayak Amerika sendiri, ini beberapa menlunya ini punya rekam jejak sebagai perwira militer. Michael Pompeo misalnya. Itu dia dari lulusan West Point, lulusan terbaik di West Point tahun 86. Kapten dia resign, masuk bisnis, kemudian masuk ke politik sampai dengan direktur CIA dan akhirnya menjadi Menteri Luar Negeri. Colin Powell itu general aktif sampai bintang 4. Itu jadi Menteri Luar Negeri. Kemudian ada Warren Christopher, dia dari US Navy Reserve. George Shule itu juga dari US Marine Reserve. Dan bahkan Henry Kissinger yang terkenal, Menteri Luar Negeri Amerika, itu punya background sebagai US Army, walaupun pangkat bintara, tapi dia kemudian masuk sekolah ke Harvard, kemudian mendalami diplomasi, dan akhirnya sampai ke jenjang Menteri Luar Negeri. Demikian juga misalnya jabatan di Inggris, misalnya Menhan, Secretary of State for Defense, Ben Wallace, sebelum Boris Johnson waktu itu, jabat sebagai Menhan, dan baru-baru ini dipilih kembali oleh Perdana Menteri Inggris yang baru, Elizabeth Truss, untuk kembali menjabat sebagai Secretary of State for Defense. Jadi walaupun dia perwira militer tadinya, lulusan Sandhurst, kemudian dia masuk ke politik, orang melihat dia pure sebagai sipil. Nah ini yang harus diluruskan dulu. Jangan sampai nggak bisa membedakan mana yang militer aktif dan mana yang pensiun. Walaupun untuk beberapa ranah seperti saya sampaikan tadi, untuk militer aktif ini harus dilihat juga kepentingan nasional kita apa sih? Di mana? Apakah mungkin di setiap kementerian ada staf ahli bidang pertahanan? Karena selama ini ketika kita berbicara pertahanan negara, begitu kementerian itu tidak punya staf ahli atau tidak punya mungkin staf yang memang berhubungan, akhirnya jalan sendiri masing-masing. Ketika Kementerian Pertahanan mengundang waktu Pokja tahun 2021, itu yang dihadirkan justru ya waktu itu Kemhan berharap paling tidak di level dirjen, sekjen, syukur-syukur bisa menterinya yang hadir. Ternyata yang hadir di level direktur atau bahkan kasubdit yang tidak punya kewenangan. Padahal sangat strategis kita berbicara pertahanan negara. Tadi Brigjen Agustinus menyampaikan dengan konflik Rusia-Ukraina ini sebenarnya ini game changer. Yang dibilang tidak akan ada konflik terbuka, ternyata terbukti ada konflik terbuka. Armenia, Azerbaijan. Nah kita juga harus melihat bahwa dengan adanya sekarang saat ini rivalitas di wilayah kita, Indo-Pasifik, bukan tidak mungkin itu akan menjadi battleground buat
pemain-pemain besar di wilayah kita. Dan tentunya melihat situasi Rusia-Ukraina, ya Ukraina saja yang sudah dalam arti sudah punya industri yang maju militernya, itu cukup terseok-seok untuk menghadapi Rusia. Nah, bersyukurnya si Ukraina ini dibantu oleh NATO, Amerika, walaupun tidak langsung ya dengan boots on the ground, tapi dengan teknologinya, senjata, termasuk cybernya, itu lumayan terbantu. Sehingga bisa melakukan perlawanan secara parsial dan beberapa titik itu mencapai keberhasilan. Itu mungkin itu masukan dari saya. Oh, terakhir ini tentunya yang menjadi penting adalah bagaimana kita memelihara komunikasi sipil dan militer. Karena CMR, Civil Military Relations, ini adalah penting, baik itu di level yang junior sampai dengan level senior, atau mungkin di level tactical kita berbicara sampai dengan di level strategik, sehingga ada komunikasi. Itulah mengapa alasan Amerika itu membentuk Bureau of Political Military Affairs di Kementerian Luar Negerinya. Ini sebagai bridging antara Kementerian Luar Negeri dengan Kementerian Pertahanan, di mana memang proyeksinya mereka Amerika menjalin kerjasama keamanan, kerjasama pertahanan dengan banyak negara. Nah, kita politik luar negeri bebas aktif, mau tidak mau kita harus multiplikasi kerjasama pertahanan, kerjasama militer. Nah, kalau kita tidak punya perwakilan di Kementerian Luar Negeri misalnya, ya akan sulit. Dan tentunya bukan juga kita menutup diri bahwa sipil tidak boleh masuk di Kementerian Pertahanan. Beberapa, setahu saya penasihat-penasihat, ada staf ahli Menhan itu dijabat oleh dubes aktif dari Kementerian Luar Negeri atau mantan dubes. Jadi kita harus melihat sebenarnya lensanya adalah kepentingan nasional. Nah, memang ini tantangan kita tidak punya seperti di luar itu grand strategy yang jelas, national security strategy yang mewakili grand strategy. Kalau ini tadi mungkin dibilang oleh Mas Niki, Undang-Undang Keamanan Nasional goal, nah itu menjadi mekanisme di situ yang bisa merumuskan sehingga national security strategy kita setiap tahun bisa setiap mungkin periodik 2-3 tahun, 5 tahun, atau mungkin ya conditional melihat perubahan lingkungan strategis geopolitik dunia, harapannya nanti bisa memandu sehingga kita pun juga bisa menentukan di mana militer itu harus dilibatkan baik di luar maupun di dalam negeri, karena kepentingan nasional itu yang fundamental dan utama. Demikian mungkin saya kembalikan lagi kepada moderator, lebih kurangnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Freka. Sekali lagi ini menarik sekali untuk mendiskusikan isu yang tadi banyak dikupas oleh Pak Freka ini teman-teman semuanya, bahwa memang menarik sekali lagi Pak Freka menambahkan dan menguraikan lebih banyak dengan menambahkan berbagai macam contoh ya, relasi berbagai macam isu ya terkait dengan apa yang kita diskusikan pada malam hari ini, khususnya penjabaran lebih jauh tentang revisi Undang-Undang TNI ini begitu. Tapi sebelumnya ini sebetulnya saya ini mewakili teman-teman muda nih Mas, khususnya untuk Mas Niki nih yang mungkin nanti waktunya sudah cukup mepet. Mas Niki, mungkin bisa dijelaskan nggak Mas kepada kita teman-teman muda nih berkaitan dengan isu tentang pertahanan negara, berkaitan dengan menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan, terus kemudian bagaimana menjaga segenap bangsa ini, gitu ya. Jadi frasa pertahanan negara ini sudah sejauh mana sih sebetulnya masyarakat tuh memahami persoalan ini begitu? Saya tuh beberapa tahun yang lalu misalnya diajak oleh Pak Pak Kolonel Laut Salim ya, berkeliling di beberapa kampus tuh untuk mendiskusikan buku beliau yang geopolitik maritim pada waktu itu. Saya di Undip, kemudian saya ke Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya bertemu teman-teman mahasiswa Mas Niki, teman-teman muda begitu. Kita bicara tentang apa ya, isu-isu maritim, isu-isu pertahanan negara. Tapi ini mohon maaf nih Mas Niki, pengetahuan simpel saya nih, teman-teman itu masih belum jauh memahami tentang isu-isu berkaitan dengan pertahanan negara, atau mungkin malah teman-teman itu kurang apa ya, kurang melekat gitu loh pengetahuan mereka tentang isu-isu berkaitan dengan pertahanan negara, bahkan mungkin apa tuh pertahanan negara itu gitu. Mungkin makanya mungkin juga apa jangan ya ini karena kita masuknya ke kampus ya.
ke teman-teman mahasiswa. Ini teman-teman muda ya kan, rata-rata juga segmentasi dari teman-teman SK ya. Ini artinya apa ya? Saya secara awam gitu ya, orang awam melihat teman-teman mahasiswa begitu, ketika berdiskusi tentang isu-isu pertahanan negara kok banyak juga ya yang belum memahami, banyak juga yang masih perlu mendapatkan pengetahuan hal tersebut. Sebetulnya ada nggak sih Mas, mungkin kajian atau mungkin data-data dari CSIS misalnya berkaitan dengan hal itu gitu. Dan mungkin juga bisa di fenomena yang saya dapatkan ini kira-kira gimana Mas melihat persoalan ini, apalagi kalau mungkin ini menjadi bahan untuk melihat persoalan-persoalan berkaitan dengan revisi ini gitu. Ya, jadi memang kalau saya mencoba untuk merespon ya mengenai pengalaman Mas Galang mengenai bagaimana anak muda melihat pertahanan negara. Jadi memang kita ini ada diskontinuitas ya. Semenjak reformasi 98 sampai dengan hari ini, diskontinuitas narasi bagaimana kita bisa melihat keamanan negara, keamanan nasional, pertahanan negara ini secara proporsional. Jadi misalkan contoh kasus yang penunjukan perwira aktif TNI sebagai PLT kepala daerah. Ini kan ditanggapi dengan sangat keras gitu, sehingga saya melihat ini sebagai bentuk supremasi sipil yang dihidupkan secara militan, sehingga menutup ruang yang harusnya itu ada kemitraan yang seimbang antara TNI, militer dan sipil. Jadi karena terlalu militan itu menutup ruang itu, padahal di masa mendatang menghadapi ancaman keamanan nasional yang berevolusi maupun ancaman terhadap pertahanan negara, ini memang menjadi sulit untuk melibatkan militer secara komprehensif dan proporsional. Ada diskontinuitas narasi, Mas. Ini yang memang harus kita atasi gitu. Jadi memang anggaplah di pelajaran sejarah. Saya kebetulan pernah ngajar anak-anak baru Mas ya, semester 1 gitu ya, baru lulus SMA. Itu saya melihat memang pelajaran sejarah kita ini kadang-kadang tidak berimbang. Jadi mengenai tadi ada frasa baik itu, frasa bagus banget mengenai diplomasi militer, diplomasi pertahanan, lalu diplomasi luar negeri, kan tidak disajikan secara berimbang di dalam pelajaran sejarah kita. Jadi pelajaran sejarah kita itu ya kalau nggak perang-perangan, ya udah, ya gitu-gituan gitu. Padahal sebenarnya banyak hal-hal yang bisa digali dari keterlibatan TNI maupun bagaimana kerjasama antara TNI dan sipil gitu di pelajaran sejarah. Nah, karena pelajaran sejarah kita yang memang tidak berkembang ya, hanya begitu saja dan mungkin juga nggak diperhatikan secara serius, sehingga ketika mereka masuk ke dalam dunia kampus, terlebih lagi yang mengambil hubungan internasional, ini tergagap-gagap melihat fenomena kok begini gitu, ancaman keamanan nasional begini. Ini kalau terorisme siapa dulu nih yang digerakkan nih? TNI atau kepolisian? Misalnya kasus di Papua misalkan. Kadang-kadang kalau kita belajar namanya studi insurgensi maupun counter insurgensi kan bahwa terorisme itu bisa jadi taktik dari kelompok insurgen. Nah kalau begini kan nggak bisa, kalau kita nggak punya pemahaman kita nggak pernah tahu. Kadang-kadang kita melihat insurgensi ya, malahan saya pernah sekali Mas diskusi dengan anak mahasiswa melihat bahwa kalau counter insurgensi itu melulu soal dar-dedor aja antara tentara dengan pemberontak. Padahal kan tidak seperti itu counter insurgensi strategi. Bahwa memang ada peran-peran yang memang harus dijalankan masing-masing aktor secara proporsional. Itu yang menjadi inti dari counter insurgensi yang efektif seperti itu. Jadi memang ada, menurut pandangan saya ada diskontinuitas narasi. Ini yang menyebabkan kita sulit untuk bagaimana memberikan pemahaman seperti itu. Iya, mungkin karena pelajaran sejarah sejak SMP, SMA itu Mas, yang gitu, perang dunia gitu kan. Kemudian padahal kalau kita tahu nih mungkin
Pak Frega bisa menjelaskan mengenai Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama ini kan sangat menarik dibanding Perang Dunia Kedua karena apa? Ada romantisme di situ antara pertarungan antara keluarga dinasti Habsburg dengan dinasti ini jarang-jarang kita tahu di Indonesia. Apabila kita sekolah di luar kita tahu bahwa ini seperti gengsi antara keluarga dinasti royal family di Eropa pada saat itu. Itu Mas, terima kasih. Oke, menarik nih Mas. Jadi ya memang itu sebetulnya ya saya juga apa ya, karena juga sering ketemu mahasiswa gitu Mas ya. Mungkin juga waktu itu juga terkaget-kaget, wah ini juga makanya apa mungkin juga respon-respon ya mungkin tadi disampaikan oleh Mas Niki sebagai dengan istilah apa militan ya, sejarah apa pemahaman sejarah yang militan di waktu tentang pemahaman mereka itu ya, yang akhirnya menyebabkan pemahaman mereka tentang konsep-konsep pertahanan negara itu menjadi tidak berimbang atau mungkin mungkin tidak komprehensif begitu ya. Dan mungkin saya kira ini menjadi juga tantangan tersendiri mungkin bagi Pak Agustinus ataupun Pak Frega yang berada di institusi ya, untuk yang saya kira beliau-beliau adalah para scholar soldiers yang membuka diri gitu ya terhadap isu-isu sipil. Ini menjadi penting juga khususnya untuk terbuka dengan isu-isu teman-teman muda ini Pak. Yang saya lihat juga teman-teman muda ini banyak belum aware begitu, belum menyadari hal itu. Bapak-bapak ini ada pertanyaan ini dari Mas Renaldi. Ya, dari Mas Mas Renaldi. Ini betul Mas Renaldi di dalam chat. Wow, sebentar Ya. saya bacakan. Saya sudah baca Pak, kebetulan. Oh iya, oke. Nah, baik. Dan itu ditujukan kepada saya. Oh iya, silakan Pak Agustinus. Terima kasih nih Mas Renaldi pertanyaannya. Dan saya kira untuk terminologi ancaman ini bukan dalam artian terus menghilangkan ancaman itu seperti apa. Tadi sudah saya sampaikan bahwa penjelasan tentang ancaman ini juga harus disampaikan di lampiran penjelasan apa aja sih ancaman-ancaman. Dan tadi juga sudah dikuatkan juga oleh Pak Frega, demikian juga oleh Pak Niki, bahwa Pak Frega menyampaikan perlu juga ancaman yang jelas tentang ancaman near militer dan ancaman hybrid, dan kita jangan sampai shock. Dan itu tadi kaitannya lagi kepada keamanan nasional. Jadi saya kira bukan dalam artian terus menghilangkan ancaman bersenjata dan ancaman militer terus selesai, tapi perlu penjelasan secara dini ketimbang hanya di skupnya hanya disampaikan di situ, tuang di situ hanya ancaman militer dengan ancaman bersenjata saja. Kalau sudah seperti itu, kalau kita lihat di kolom penjelasan tentang pasal tersebut tidak ada, disampaikan cukup jelas, nggak ada lagi penjelasan-penjelasan lain tentang ini. Oleh karenanya, mengapa kok saya berharap ini bisa terminologi ancamannya ini dibuat secara umum saja, nanti penjelasan terrinci itu ada dalam kolom penjelasan. Apa sih yang dimaksud dengan ancaman tersebut? Tentunya melihat pada kompleksitas global yang harus kita sadari bersama. Demikian Mas Renaldi di Surya. Dan saya kira ini juga ada tentang ancaman-ancaman ini juga harus dibedakan. Tadi juga sudah disampaikan tentang Kamtipmas dan ancaman keamanan nasional. Seperti apa sih skup ancaman keamanan nasional? Segala sesuatu yang ada terkait mengganggu pada national interest dan juga keselamatan bangsa, keutuhan dan kedaulatan. Inilah yang menjadi tugas pokok bukan hanya TNI semata, tapi juga seluruh komponen bangsa lainnya. Saya kira itu. Juga ada tambahan ini Pak Agustinus, mohon maaf ini. Juga Ray mencoba menjelaskan sebetulnya berkaitan dengan kesejahteraan ya ini ya. Berarti ya. Di Georgia gaji polisi dan tentara dinaikkan hingga 20%. Ini mungkin bisa menjadi ini menjadi menarik kalau di sana untuk dibandingkan ya berkaitan dengan profesionalitas anggota TNI ya.
ini tadi juga saya sempat membaca tulisan Ray yang tentang reformasi polisian kalau nggak salah, itu juga katanya di Georgia itu berkaitan dengan apa namanya kenaikan gaji ini menambah profesionalitas, akhirnya kemudian juga menjadi reformasi yang maju di Georgia, mungkin bisa jadi bahan diskusi juga nanti. Coba mungkin kalau Ray bisa lebih jauh menggambarkan sebetulnya sampai tahapan apa, kemudian sejauh mana revolusi yang menjanjikan itu, nanti next time mungkin kita bisa diskusikan, Ray, atau mungkin bisa dijelaskan juga di forum ini. Kemudian ada Mbak Dinda ini yang sudah resen, nanti mungkin juga sekaligus. Mungkin izin. Oh iya, Mas. Enggak sedikit. Saya karena kaitannya dengan Georgia ini sedikit juga, karena saya kebetulan punya teman juga pada saat itu dengan kaitannya dengan Georgia. Tapi perlu diketahui juga, kenaikan gaji juga tidak serta-merta akan merubah cara berpikir orang buat saya juga. Ini juga perlu diwaspadai bahwa ya memang masalah kesejahteraan itu juga penting, tapi tidak serta-merta bahwa segala sesuatu itu bisa diselesaikan dengan hanya menaikkan gaji. Karena di Georgia sendiri juga mengalami, dengan dinaikkan gaji pun juga masih mengalami beberapa permasalahan. Dan saya langsung, teman saya satu sekolah itu kebetulan polisi di sana, dan ternyata dia merasakan dinaikkan gajinya juga tidak terlalu memberikan dampak signifikan untuk meningkatkan profesionalisme dan juga kesadaran bermasyarakat untuk mentaati hukum, untuk menjaga keamanan. Saya kira itu. Ya, baik Pak. Ini ada Mbak Dinda nih yang mau bergabung sama kita untuk menyampaikan gagasan pada diskusi malam hari ini. Silahkan Mbak Dinda. Terima kasih Galang, terima kasih Pak Agus, Pak Reza, dan Pak Frega, dan Mas Niki. Menarik sekali ini tadi, apalagi kalau bicara soal pemahaman dan konteks saat ini. Saya tuh ingat ya, pernah diajarin sama Mas Andi Wijayanto, Gubernur Lemhanas, waktu itu di kuliah strategi, dan sering sekali beliau memang membawa konsep sekuritisasinya Barry Buzan. Dan memang kan kalau di konteks tahun itu pada masa reformasi, hal itu juga menjadi hal yang serius ya, karena kekhawatiran kalau apa-apa itu disekuritisasi sehingga membutuhkan tentara atau mungkin aparat keamanan gitu, yang bisa jadi cara kerjanya berbeda dengan masyarakat sipil gitu. Waktu itu ceritanya seperti itu. Tapi tentunya saya juga sepakat tadi yang disampaikan juga oleh Pak Frega, Mas Niki, dan Pak Agustinus soal pentingnya juga melihat pertahanan itu dan keamanan dalam konteks yang lebih luas dan lebih komprehensif. Kalau zaman dulu sih ingatnya kan ada sistem hankam rata ya, jadi perlu dilihat secara utuh. Dan kita juga tahu terutama waktu pandemi, ya sekarang juga masih pandemi gitu, ada peran-peran atau waktu bencana deh, itu terlihat sekali betapa TNI itu juga sangat membantu gitu, karena ya TNI itu kan terbiasa ya dalam situasi-situasi yang memang sifatnya darurat, yang mungkin bisa jadi sipil jatuhnya panik, tapi kalau tentara mungkin dia punya resiliensi atau sistem sendiri yang membuatnya juga jadi lebih efektif mengatasi permasalahan itu. Tentu pasti ada catatan-catatan juga bagaimana sipil menghandle situasi emergensi maupun tidak. Mungkin bisa ditanggapi juga oleh para narasumber gitu. Apa pandangan Anda mengenai sekuritisasi ini? Apakah masih relevan di saat ini atau seperti apa? Itu satu. Dan yang kedua, tadi kan beberapa kali juga disinggung ya, saya juga setuju tuh yang tadi kayak Mas Niki bilang soal pentingnya memahami juga nih peran-peran antara ketika sipil atau militer berkontribusi dalam ranah-ranah sipil gitu misalnya, dan saya nggak tahu misalnya apakah di TNI sendiri memungkinkan melakukan sosialisasi itu, atau kalaupun tidak berarti masyarakat sipil lainnya termasuk media, lembaga penelitian seperti yang dilakukan Mas Niki bisa menyuarakan itu juga, sehingga kita punya pemahaman juga nih, artinya anak-anak muda yang tadi dibilang Galang memiliki ya mungkin keterbatasan juga pemahaman soal pertahanan, masih kerangkanya orde lama, orde baru, dan reformasi, sementara zamannya sudah berubah. Dan apalagi secara global atau internasional seperti yang dijelaskan Pak Frega tadi kan sebenarnya
Bahkan di misi diplomatik pun juga sebenarnya orang-orang yang berlatar belakang militer yang memang ada di situ. Jadi kepentingan strategisnya juga memang dibutuhkan dalam konteks diplomasi misalnya. Nah, dalam hal itu apa sih sebenarnya prioritas, karena kalau kita bicara hukum kan tadi dijelaskan juga ya oleh Brigjen Agustinus soal pentingnya mengelaborasi lagi tuh nanti di pasal penjelasan, karena kalau bahasa hukum kan memang harus lebih saklek ya, lebih jelas, dan undang-undang itu biasanya memang memberikan keterangan yang umum gitu. Kalau turunannya itu baru lebih teknis, tapi memang penjelasannya harus lebih jelas. Itu prioritasnya kalau menurut para narasumber apa sih gitu untuk revisi Undang-Undang TNI terutama di saat ini, apalagi ada prioritas IKN, ada prioritas lainnya gitu. Seperti itu. Mungkin itu dulu pertanyaan saya dan sedikit tanggapan. Semoga bisa belajar juga nih dan mendapatkan sharing dari para narasumber juga. Terima kasih. Thank you, Mbak Dinda. Mungkin dari siapa dulu nih, Bapak-Bapak? Mau mengomentari atau memberikan feedback dari pelantikan Mbak Dinda tadi. Mungkin Siap. Pak Frega. Iya, terima Silakan. kasih Mas Galang, terima kasih Mbak Dinda untuk pertanyaannya. Memang kalau terkait dengan sekuritisasi yang disampaikan Busan Waiver dengan Wild itu ya terus terang kalau sebagai militer selalu melihatnya dari kacamata prisma realis ya. Jadi memang setiap isu dikaitkan dengan keamanan. Nah memang ini perlu mungkin kita dalam arti dengan adanya yang diingatkan tadi oleh Mas Niki, dengan adanya Undang-Undang Keamanan Nasional itu bisa memetakan sebenarnya apa sih yang benar-benar beririsan dengan keamanan nasional. Nah, keamanan nasional itu sendiri kan sebagai big umbrella-nya, payung besarnya. Mana irisan antara pertahanan, kemudian penegakan hukum, kemudian diplomasi, bahkan sampai dengan ekonomi, dan sekarang ini dengan lihat pandemi, kesehatan pun menjadi isu keamanan. Karena dampaknya itu bukan hanya kepada kesehatan sendiri, tapi juga ekonomi, kemudian juga mungkin bisa dibilang ada potensi kriminal di situ, dan berbagai isu lainnya. Kemudian terkait prioritas, memang kalau saya melihat dengan kepentingan nasional kita, apalagi kalau kita dengan saat ini, kita juga dalam arti kan mengadopsi politik luar negeri bebas aktif, di mana kita tidak boleh beraliansi. Nah ini sendiri memang kan kalau dilihat interpretasinya sendiri agak sedikit miss, dalam arti saya melihat pemahaman yang ada itu sangat pasifis sekali, dalam arti netral, benar-benar netral murni. Ini harus dilihat karena negara-negara yang dibilang anggota non-blok lainnya, mereka pun juga melakukan strategic hedging sesuai dengan nasional mereka. Walaupun bukan aliansi, tapi di situ ada kedekatan. Nah, Indonesia memang di era Pak Jokowi ini menggunakan pendekatan berbeda untuk misalnya Barat, Amerika, mungkin dengan militer, karena memang alutsista kita compatible, interoperability-nya lebih tinggi, sehingga kalau dalam konteks intensitas kegiatan bersama, kemudian pendidikan, itu kita lebih kompatibel ke mereka, tapi secara ekonomi kita mungkin lebih intens kepada Tiongkok. Nah itu mungkin menjadi salah satu kebijakan dari pemerintah sekarang. Tapi dihadapkan dengan kondisi yang ada saat ini, dengan krisis global, rivalitas Amerika NATO dengan Rusia, rivalitas Tiongkok dengan Amerika, dengan sekutunya di The Quad di Indo-Pasifik, bahkan ada sekarang Quad 2.0 atau mungkin 3.0, Quad Plus. Saya melihat yang jelas adalah salah satunya diplomasi itu, diplomasi. Karena sebagai instrumen militer saat ini kita bukan digunakan, ya tentunya kalau sesuai mandat undang-undang jaga kedaulatan, tapi saat ini saya melihat militer ini digunakan untuk meyakinkan bahwa kita punya hubungan harmonis mutual di situ, kita bisa transfer of teknologi, karena ada gap ya. Gap kita di embargo lebih dari 10 tahun, dari 1991 pasca Santa Cruz itu sampai dengan 2004-2005, itu kita gap itu belum tercapai. Minimum essential forces itu hanya minimum, sementara kita butuh saat ini untuk mentransfer teknologi militer, baik itu darat, laut maupun udara, sehingga ini perlu diwadahi. Kemudian yang mendesak kedua adalah terkait dengan OMP dan OMSP, karena dihadapkan dengan evolusi ancaman, tadi
perkembangan lingkungan strategis, perkembangan teknologi, konflik kontinum konflik itu sangat cepat berubah dari kondisi damai, kondisi perang, sehingga dengan kita membingkai OMP dan OSP ini akan menyebabkan diskontinuitas dan bahkan menghambat proses transisi itu sendiri, Pak. Jadi mungkin dari undang-undang ini nantinya perlu ada mungkin di level TNI ada dalam bentuk, saya tidak tahu ya, dalam bentuk produk hukumnya, mungkin perpangnya atau mungkin ada peraturan pemerintah dan sebagainya, sampai dengan pada aturan pelibatan. Karena kalau kita melihat Amerika itu ada bill tentang armed forces-nya, itu halamannya tebal, 1.000 sampai 1.000 berapa itu. Jadi sampai aturan teknisnya. Nah, kalau sekarang kan kita mengacunya Undang-Undang 34, tapi untuk sebagian hal itu tidak bisa langsung diimplementasikan karena berbenturan dengan undang-undang lain yang tadi diutarakan oleh Mas Niki. Ada undang-undang terorisme, ada undang yang akhirnya membatasi utilisasi dari militer itu sendiri. Tapi bottom line-nya kalau menurut saya, penggunaan militer itu jangan dilihat karena ada masa lalu yang difungsi. Kita harus melihat kembali national interest, kemudian di mana bisa fill the gap, sehingga kita melihatnya secara positif dan konstruktif. Begitu militer di ini, oke, cost benefit-nya digunakan. Itu begitu mungkin tanggapan saya. Saya tadi mungkin menambahkan untuk yang sebelumnya dari Mas Renaldi ya, terkait dengan sipil militer, ya terus terang saya sendiri juga melihat ya hubungan sipil militer CMR yang kondusif itu menjadi kunci juga untuk bisa kita menata pertahanan. Mengapa UNHAN itu didirikan? Salah satunya itu untuk menjadi melting point. Sipil dengan militer bisa punya pemahaman yang sama. Dan bahkan kalau dilihat sekarang kan semakin banyak fakultasnya. Ya terlepas dengan progres, dinamika yang ada, tapi ini sebagai sebuah terobosan yang bagus dan mudah-mudahan ke depan ini bisa menjadi wadah untuk menyatukan sipil dan militer, baik dalam konteks praktisi maupun mungkin akademisi, sehingga nantinya pertahanan kita semakin bisa terupgrade dan akan lebih maju dan menjalankan amanah undang-undang. Demikian Mas Galang, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Frega. Mungkin selanjutnya Mas Niki ya, karena Mas Niki juga sudah lebih 40 menit ini ternyata Mas. Ya. Jadi mungkin sekalian menyampaikan rekomendasi-rekomendasi juga Mas, mungkin pandangan-pandangan lebih jauh tentang terima kasih Mas Galang dan isu ini. Selamat malam Pak Frega dan Pak Agus. Jadi mengenai sekuritisasi ya, memang ini sangat bergantung pada yang namanya kepentingan nasional kita seperti apa. Kepentingan nasional kita ini kan memang belum bisa dirumuskan, Mas, secara presisi atau secara rinci ya. Kita hanya bisa melihat kepentingan nasional kita ini kan ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yang mana suasana kebatinannya ini adalah pasca Perang Dunia Kedua. Memang rumusnya sangat normatif, sangat filosofis, nah maka itu memang harus diterjemahkan menjadi rumusan yang lebih kuat ya, lebih katakanlah lebih rinci di dalam suatu undang-undang. Undang-undang yang pas, yang tepat untuk merinci kepentingan nasional adalah yang Undang-Undang Keamanan Nasional. Jadi apabila kita bedah Undang-Undang Keamanan Nasional itu setidaknya ada beberapa materi pokok ya. Yang pertama, dituntut untuk dapat menyelesaikan perdebatan konsep Kamtipmas dan keamanan nasional. Ini harus bisa clear di dalam Undang-Undang Keamanan Nasional. Lalu yang kedua, mengenai aturan keterlibatan atau rule of engagement dari atur keamanan. Lalu yang ketiga adalah penguatan civil military relation, termasuk tadi yang seperti dikatakan oleh Pak Frega mengenai komunikasi ya. Komunikasi di level strategik, di level taktis, komunikasi antar institusi, ini memang harus bisa disesuaikan di Undang-Undang Keamanan Nasional. Lalu perumusan kepentingan nasional itu secara rinci dirumuskan di Undang-Undang Keamanan Nasional dan memberikan tuntutan normatif ke depan untuk perumusan grand strategi sampai dengan national security strategi di masa mendatang. Jadi memang kita butuh payung ini untuk memperkuat Indonesia di tengah rivalitas geopolitik, perubahan landscape geopolitik di kawasan ini. Jadi memang kita butuh ini di masa mendatang. Nah, tinggal siapa yang
menginisiasinya di ruang publik sehingga menjadi kebijakan dan mengkomunikasikannya ke masyarakat sipil. Karena hari ini menurut saya masih kuat nih penolakan undang-undang Kamnas nih. Masih kuat dan seolah-olah ini adalah jendela masuknya kembali militer. Nah, itu yang anggapan-anggapan ini yang harus kita clearkan dalam diskusi-diskusi seperti ini, dialog-dialog publik sampai dengan di level kebijakan. Seperti itu, Mas. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam, Pak Agus, Pak Frega. Saya undur diri dulu. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak, Mas Niki. Terima kasih Mas Niki sudah mau bergabung Terima kasih, Mas dengan Niki. kita. Sehat-sehat Terima kasih. selalu Mas Niki. Ya. Oke. Oh iya. Ya, menarik. Lagi-lagi tadi mungkin apa yang disampaikan Mas Niki juga di dalam mungkin ada pertanyaan ini kembali. Coba ini ada Pak Wahyu Suryo Darsono. Pak Wahyu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Nah, silakan Pak wabarakatuh. Wahyu. Ya, selamat malam. Silakan. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Wahyu Suryo Darsono, pangkat Letnan 1, Korps Elektronika dari TNI Angkatan Udara. Saya mohon izin mengawali pertanyaan saya dengan menyampaikan stand saya juga, bahwa pada dasarnya saya mendukung apa yang disampaikan oleh senior saya, Kolonel Frega, bahwa kebetulan saya sebagai seorang pelaku juga, saya sekarang dinas di luar struktur di kementerian saat ini. Jadi banyak sekali dapat bertukar pikiran dengan teman-teman dari kalangan sipil, lalu juga banyak juga ide-ide atau mungkin gagasan-gagasan terkait dengan hubungan sipil militer itu sendiri. Jadi memang ada semacam paranoid itu, ada ketakutan di masa lalu, di mana pada masa sebelum reformasi itu masyarakat sipil itu ada ketakutan dalam hal ini militer kembali lagi ke ranah politik praktis karena masuk ke sifatnya ke ranah-ranah pemerintahan dan ranah-ranah sipil. Tetapi saya di sini yang mengamati di lapangan ketika berinteraksi dengan teman-teman yang sipil pun juga saya mengamati ternyata itu ada tugas-tugas atau aspek-aspek tertentu yang ternyata mungkin dalam tanda kutip tidak bisa dilakukan sembarangan oleh warga sipil. Itu pun di dalam lingkup lembaga sipil itu sendiri juga. Misalkan contoh saya sebagai seorang ajudan kebetulan di kementerian itu saya ajudan Bapak Menteri Perindustrian. Saya mengakui ada beberapa aspek, misal contoh pengamanan VVIP atau mungkin yang sifatnya seperti tugas-tugas protokoler itu tidak dapat dilakukan sendiri oleh teman-teman atau dari teman-teman protokoler sipil itu sendiri. Itu harus ada kolaborasi seperti itu. Jadi saya menemukan ada beberapa celah-celah di mana seharusnya kita berkolaborasi, tidak menjadi sebuah pemisahan benar-benar militer tuh dilihatnya tugasnya eksklusif saja, tidak. Lalu di sini saya juga pertanyaan yang sebenarnya ingin saya sampaikan adalah mohon izin kepada narasumber, saya menemukan bahwa di dalam Undang-Undang TNI, terutama pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 itu mengatur terdapat 10 lembaga yang boleh dijabat oleh anggota TNI aktif berdasarkan undang-undang tersebut. Seperti misalkan Kemenko Polhukam, Setmilpres, BSSN, Lemhanas, Mantanas, SAR, BNN, dan sebagainya macamnya, dan termasuk Mahkamah Agung. Tetapi di sini saya menemukan ada 4 lembaga lain yang sebenarnya di situ juga terdapat anggota TNI Polri aktif di situ. Saya di sini menyampaikan ada 4, yaitu BNPB, KSP, Bakamla, dan BNPT. Yang saya ingin tanyakan adalah apakah diperlukan adanya penyempurnaan dari Undang-Undang TNI untuk memasukkan 4 lembaga lain yang mungkin belum masuk di dalam yang diatur pada pasal 47 tersebut. Karena hal ini berhubungan juga dengan mungkin pembinaan karirnya dan mungkin yang
kalau saya alami di Kementerian Perindustrian yang memang di luar dari 10 lembaga yang ada di undang-undang tersebut, status saya di sini itu bantuan personil. Jadi bukan anggota TNI aktif, ini saya sebagai bantuan personil, bukan memiliki jabatan aktif di situ. Jadi untuk perapian administrasi, apakah hal tersebut dapat menjadi sebuah urgensi atau perlu dilakukan? Lalu yang kedua, apakah juga perlu diatur di dalam undang-undang tersebut tugas-tugas apa saja yang bisa dilakukan oleh personil militer aktif ketika dia duduk di ranah sipil, misalkan apabila dimungkinkan di ranah protokoler atau mungkin di pengamanan VVIP, itu apakah perlu disampaikan secara jelas? Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Mungkin Pak, silahkan. Terima kasih, Pak Frega, Pak Agus. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Angga. Terima kasih Pak Wahyu. Pertanyaannya nih. Kalau tadi menyimak apa yang saya sampaikan di pasal 47, mungkin saya sudah menyebutkan itu. Bahwa banyak sih sekarang ini, namun ternyata lembaga-lembaga bentukan baru itu belum termuat di dalam undang-undang TNI. Oleh karenanya, kalau kita bicara bahwa peraturan perundang-undangan itu dijadikan sebagai landasan dalam kiprah kita, ya kira-kira saya kira sih tidak perlu dijawab, memang harus perlu ditambahkan itu, sehingga harus jelas untuk bagaimana sih keberadaan kita untuk bisa sesuai dengan capabilities dan kompetensi yang kita miliki ini bisa dihargai juga dan dilihat, sehingga kekhawatiran atau kegelisahan dari Mas Wahyu jadi tidak menjadi satu ketakutan. Oleh karenanya saya memang berharap ini perlu ditambahkan dan direvisi dengan perkembangan-perkembangan yang ada. Dan tadi juga sudah sedikit sekilas disampaikan oleh Pak Frega tadi bahwa undang-undang tentang Armed Forces itu di Amerika Serikat itu detail sekali. Itu kalau kita membaca di Title 10 itu yang sudah dibuat oleh Amerika Serikat, itu revisi tahun 2011, itu jelas sekali sih bagaimana sih pembinaan personel itu bisa dilakukan dan bagaimana pola karirnya, detail banget organisasi, rekrutmennya seperti apa. Ini rinci betul. Dan ini juga memberikan ruang yang jelas juga apabila pucuk-pucuk pimpinan kita membuat suatu kebijakan policy itu juga harus dilihat, didasari. Nggak bisa pada saat menjabat, pada saat ini punya policy yang tidak didasari oleh penjelasan-penjelasan yang jelas. Oleh karenanya saya kira penting kiranya dalam undang-undang ini ada penjelasan-penjelasan yang rinci sehingga tidak lagi timbul pertanyaan-pertanyaan seperti tadi ancaman. Apa sih yang ancaman itu? Nah, ini perlu di dalam penjelasan itu secara rinci dijelaskan karena bahasa hukum sangat rigid banget, dan atau saja bisa diartikan berbeda penggunaan dan dengan slash atau dan saja itu juga, dan atau itu juga jadi permasalahan dalam bahasa hukum. Ini penting untuk kita sadari bersama. Jadi kalau perlu atau tidak, saya kira sangat perlu. Dan saya izin menambahkan apa yang disampaikan oleh Mbak Adinda tadi, ya kaitan dengan masalah pertahanan. Seperti apa sih masalah pertahanan yang perlu ya buat saya untuk bisa dijelaskan bahwa pertahanan itu jadi masalah yang harus dipahami juga oleh kalangan milenial atau kalangan generasi muda. Sudah banyak langkah-langkah yang dilakukan. Salah satunya apa yang dilakukan oleh Mbak Adinda dan Mas Galang ini adalah suatu upaya untuk bisa bagaimana sih masalah pertahanan ini bukan hanya dominasinya tentara saja, karena
kita harus ketahui pertahanan sekarang ini sudah menjadi the art dan science loh. Kalau sudah menjadi seni dan ilmu, semua orang harusnya memahami, dan ini bisa jadi suatu hal yang luar biasa, bukan hanya untuk peningkatan wawasan, tapi juga bisa menjadi bisnis. Bisnis tentang strategi pertahanan itu juga sudah yang luar biasa. Contoh, double I, double S yang dimiliki oleh Amerika Serikat itu cuma menjual tentang strategi pertahanan itu sebagai bisnis dengan membuat Shangri-La Dialogue. Berapa uang yang bisa diperoleh dari Inggris sana melaksanakan Shangri-La Dialogue-nya di Singapura. Itu udah bisnis, karena pertahanan sudah menjadi seni dan ilmu, dan setiap orang harus tahu tentang masalah pertahanan. Saya kira ini, Mbak Adinda. Ya, menarik Pak Agustinus. Mungkin ada lagi nggak Pak kira-kira yang perlu disampaikan kepada kita sebagai closing statement sekalian nih Pak. Mohon maaf waktu kita ternyata tidak terasa sudah hampir habis. Ini sudah jam 9 kurang sedikit Pak. Nanti mungkin setelah ini nanti Pak Frega juga sekaligus closing statement dan jawab pertanyaan. Mungkin ada lagi Pak kira-kira atau? Dari saya sih sederhana saja Pak. Selain tadi sudah saya bilang bahwa pertahanan itu sekarang ini bukan lagi hanya kepentingan militer semata. Pertahanan itu sudahlah menjadi seni dan ilmu, dan setiap orang harus memahami ini, dan kepentingan nasional adalah segala-galanya. Dan arah wacana revisi ya saya serahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini, tentunya dari Komisi 1 DPR, juga Kementerian Pertahanan, untuk bisa mewujudkan. Sudah 20 tahun dinamika begitu berubah, apakah penting atau tidak, mereka yang menentukan. Kita cukup menyuarakan seperti yang Mas Galang inginkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Agustinus Purboyo. Mungkin Pak Frega, mohon maaf ini waktu kita sangat sempit untuk menjawab pertanyaan, sekaligus mungkin closing statement Pak, karena waktu kita juga cukup terbatas, mungkin bisa disampaikan lebih simpel, lebih cepat begitu Pak. Siap. Terima kasih Mas. Ya memang tadi yang disampaikan oleh Pak Agustinus dan juga Mas Niki ya. Jadi memang saya melihat hubungan sipil militer ini sangat penting, apalagi tadi yang disampaikan oleh Letnan Wahyu ya. Kita mengedukasi, semakin banyak mungkin aktivitas forum seperti ini itu akan membuka yang secara formal sudah dilakukan melalui Unhan, kemudian beberapa think tank juga menginisiasi, termasuk mungkin seperti forum kebebasan. Tinggal bagaimana nanti kita dalam artinya mengkonkretkan bentuknya, bukan hanya sekedar diskusi, bukan hanya sekedar interaksi, tapi pemahaman itu juga dibawa, sehingga pada saat ketika mendapatkan amanah sebagai anggota Dewan, Komisi 1, atau mungkin sebagai pengkaji di think tank, atau mungkin sebagai ASN dan TNI, semuanya bisa melihat dari satu lensa yang sama, atau sudut pandang yang sama. Ya, saya berterima kasih juga dengan ada pemahaman ini, ada interaksi, mudah-mudahan bisa terus berlanjut, sukses terus untuk Forum Kebebasan. Lebih kurangnya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih Pak Frega. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mengikuti acara kita hingga usai pada malam hari ini. Saya sebagai moderator menyimpulkan beberapa hal yang sangat urgent untuk disampaikan, bahwa sebetulnya saya kira dari penjelasan para narasumber, urgensivitas berkaitan dengan arah wacana revisi Undang-Undang TNI menjadi hal yang sangat penting untuk didiskusikan. Pun hal ini harus menjangkau berbagai macam para pihak gitu ya. Suara Kebebasan sebetulnya mendorong agar isu-isu ini juga sampai di sekitar teman-teman muda begitu. Seperti kita ketahui bahwa di Indonesia itu kan secara demografis ada hampir 60 lebih ya, hampir 65-67% bahwa ada generasi Z dan generasi milenial. Ini penting bagi kita semua untuk mengenalkan bagaimana sebetulnya isu-isu pertahanan negara itu menjadi hal yang sangat penting dan krusial juga.
dan menindaklanjuti juga berbagai macam hal-hal yang sudah kita kaji poin-poin di dalam diskursus arah wacana revisi Undang-Undang TNI gitu ya, berkaitan dengan ancaman, berkaitan dengan macam-macam keterlibatan TNI, terus kemudian diskusi kita berkaitan dengan dinamika sosiologis yang berkembang di dalam masyarakat. Ini menjadi menarik untuk kita perbincangkan dan harapannya diskusi kita pada malam hari ini nanti kita akan kemas dalam satu tulisan, kemudian kita juga akan diseminasikan menjadi video di YouTube gitu misalnya nanti. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua dan bagi teman-teman semua ini, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang ingin mempelajari lebih jauh berkaitan dengan revisi Undang-Undang TNI dan TNI secara umum dan lebih komprehensif. Saya kira itu saja untuk diskusi kita malam hari ini. Mungkin Mbak Dinda ada yang ingin disampaikan sebelum kita usai diskusi kita. Terima kasih Galang yang sudah memandu diskusi ini dengan sangat baik ya, sehingga flow-nya juga seru gitu dengan para pembicara termasuk Mas Niki tadi yang sudah pamit, Pak Agustinus dan Pak Frega, senang sekali. Dan sebagai informasi ini kali pertama nih Suara Kebebasan kedatangan TNI. Jadi kita ini adalah forum yang sangat terbuka dan karena buat kami ya ini it takes the whole village kalau kita ingin hidup bersama. Kepercayaan itu juga perlu, kolaborasi itu sangat penting karena tadi seperti yang Pak Frega dan Pak Agustinus juga sampaikan ya, ketahanan itu atau pertahanan juga bukan hanya masalah TNI sendiri. Ini kita bicara soal Indonesia, permasalahan kompleks, kerjasama sipil dan militer itu diperlukan dan tentu kita juga semua tahu ada proses penegakan hukum, ada undang-undang yang perlu dibuat lebih komprehensif dan detail gitu agar orang tidak salah paham. Dan sosialisasi tentunya, dan mungkin itu juga catatan saya karena Suara Kebebasan juga tidak bisa sendiri, ini PR kita bersama menyuarakan ini, dan lainnya kita juga selalu percaya negara ini adalah negara yang berdasarkan hukum, kita punya fungsinya masing-masing dan dalam posisi itu kita punya keinginan bersama untuk Indonesia yang lebih baik untuk semua. Mungkin itu saja, terima kasih banyak kepada para narasumber, Pak Agustinus, Pak Frega, Mas Niki. Jangan sungkan-sungkan lagi kalau kita undang-undang, semoga masih berkenan mungkin di isu yang lainnya karena saya pikir dengan Scholar Soldier ini kita bisa bicara hal yang lain karena kita tahu ketahanan itu dan isu pertahanan dan ancaman lagi-lagi tidak hanya yang konvensional tapi non konvensional yang kita juga mungkin perlu juga nih dengar insight juga dari sisi TNI seperti apa. Itu dulu dari saya dan kita akan ada ceritanya nanti Rabu depan dan juga rekamannya serta bisa dicek langsung di threads Twitter Suara Kebebasan. Saya kembalikan ke Galang sebelum kita foto bersama. Terima kasih Mbak Dinda. Baik teman-teman semuanya, para narasumber, mari kita sebelum akhiri kita foto bersama dulu bila berkenan, mohon on cam kamera. Baik, saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada Bapak Brigjen Agustinus Purboyo, kemudian juga ada Pak Kolonel Frega Wenas Inggirawang atas kesediaannya, dan tadi sudah ada Mas Niki juga yang sudah berpamitan lebih dahulu atas kesediaannya untuk hadir dalam diskusi Forum Kebebasan pada malam hari ini. Jangan lupa terus untuk ikuti diskusi-diskusi selanjutnya di Forecast terkait dengan isu-isu dan perkembangan terkini di dalam negara Indonesia. Kemudian jangan lupa ikuti program-program Suara Kebebasan yang lain dan juga ikuti tulisan-tulisan terbaru dari Suara Kebebasan di portal suarakebebasan.id. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan pada teman-teman semuanya yang sudah hadir di dalam diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agustinus, Pak Frega, Mas Terima Wahyu kasih dan teman-teman Pak Agustinus, semua. terima kasih Pak Frega. Yuk Mas Wahyu. Terima kasih. Sehat selalu Pak semuanya. Ya, makasih semua, makasih Pak Dedi. Terima kasih semuanya. Izin live ya. Nah, izin live ya. Monggo, terima kasih banyak. Sampai jumpa.